Ibu. Kau ini manusia atau hantu? Aku. Aku manusia, aku tidak mati. Ibu, dia punya bayangan. Dia seharusnya manusia. Dia masih belum mati. Kau bajingan beruntung, nak. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk mencari Xiaomo. Apa maumu dengan putriku? Kalian berdua sudah bercerai. Benar. Jadi bagaimana jika kau bangun? Kau masih hanya seorang pria yang tidak mencapai apa-apa. Apa kau masih ingin melanjutkan membebani adikku? Aku tahu bahwa selama bertahun-tahun aku koma. Xiaomo telah mengalami masa sulit. Itulah sebabnya begitu aku bangun, aku segera pergi untuk mencari Xiaomo dan mencari cara untuk menebusnya padanya. Aku ingin dia menjadi wanita paling bahagia di dunia. Putriku sekarang sudah sangat bahagia. Biar ku beritahu, kau sebaiknya bersikap masuk akal. Sekarang pergi dari sini. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Aku akan menemui Xiaomo. Aku akan memberitahunya. Jangan pernah memikirkannya, aku memberitahumu. Aku tidak akan membiarkanmu bertemu Xiaomo. Kau sudah membebaninya selama 3 tahun. Apa kau ingin terus membebaninya? Ibu, tidakkah ibu lihat? Pria ini, dia baru bangun dan mendapati dirinya tidak punya uang. Itu sebabnya dia ingin terus mengganggu adikku. Itu sudah pasti. Jika aku tahu ini lebih awal, aku seharusnya mencabut selang oksigenmu lebih cepat. Tepat sekali. Pria sepertimu seharusnya sudah mati sejak lama. Baiklah. Mengingat bahwa kalian berdua adalah keluarga Xiaomo, aku tidak akan merendahkan diri ke level kalian. Minggir. Dia memukul orang. Pria ini memukul orang. Tidak buruk, dasar pengemis. Beraninya kau mendorong ibuku. Keamanan. Pria ini berani menyentuh seseorang. Usir dia. Beraninya kau menyentuh seseorang di sini. Tidakkah kau repot-repot bertanya, tempat macam apa ini? Jika kau berani menyentuh seseorang di sini, 9 nyawa pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Apa kau melihatku melukai siapapun? Hei, jika kau tidak memukulku, apakah aku akan terbaring di sini? Kami adalah tamu terhormat malam ini. Dia benar-benar berani memukul ibuku. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tamu terhormat. Benar, ini undangan kami. Surat undangan. Mereka benar-benar tamu terhormat. Nak, kau tamat sekarang. Perjamuan malam ini bukan masalah kecil. Perdana Menteri Su sendiri yang memimpin. Ke-6 menteri hadir. Semua orang berkuasa dan berpengaruh di Yunshou ada di sini. Kau memukul tamu terhormat yang menghadiri acara ini. Tidak ada yang bisa melindungimu. Ikutlah dengan kami dengan tenang. Dan kau mungkin masih punya jalan keluar. Jika aku tahu lebih awal melihat kalian berdua ibu dan anak memiliki sikap seperti itu, aku tidak akan membiarkan Perdana Menteri Su memberimu undangan. Kau membiarkan Perdana Menteri Su memberi kami undangan. Kau si sayuran ini, apa kau bodoh atau bagaimana? Undangan kami jelas didapatkan oleh adikku. Apa hubungannya denganmu? Untuk apa kau masih berdiri di sana? Orang ini sudah gila. Cepat tangkap dia dan usir. Tepat sekali. Jika dia melukai tamu terhormat hari ini, lalu bagaimana? Nak, minggir. Jika kau mengganggu tamu terhormat di dalam, nyawamu akan tamat. Tamu terhormat. Kalau begitu lihatlah yang satu ini milikku. Apakah ini undangan tamu terhormat? Undangan aku. Chen Xian. Bahkan jika kau memalsukan undangan, setidaknya palsukan yang terlihat asli. Baiklah. Ini adalah undangan. Benda apa yang kau punya itu? Lancang. Ini adalah undangan agung. Hanya ke-6 menteri, tamu terhormat sejati dengan pangkat itu, yang bisa memilikinya. Tamu terhormat, silakan masuk. Undangan agung. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ini terjadi? Ini pasti kesalahan. Apakah Anda mempertanyakan saya? Tuan, bagaimana kedua orang ini harus ditangani? Sita undangan mereka. Lalu usir mereka. Ya. Aula perjamuan. Tian Sisi. Xiaomo, lihatlah perjamuan hari ini. Penuh dengan tamu terhormat. Sebuah acara besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku dengar, semua orang kaya dan berpengaruh di Yunzhou sudah datang. Itu semua berkat Tuan Mudali. Terima kasih Tuan Mudali menghadiri perjamuan seperti itu. Terima kasih Tuan Mudali. Mengapa kamu masih memanggilku Tuan Mudali? Kamu sekarang juga seorang wanita bebas. Pertunangan kita. Bukankah seharusnya kita membicarakannya? Tuan Mudali, aku masih perlu memikirkannya. Chen Xian. Apakah kamu masih memikirkan sayuran itu? Dia sudah mati. Tuan Mudali tidak. Lihat.
Istriku. Chen Xian kau. Istriku, aku sudah bangun. Aku sudah bangun. Chen Xian kau tidak mati. Kau telah mengalami beberapa tahun yang sulit. Jangan khawatir. Aku pasti akan menebusnya padamu. Dengan baik. Chen Xian bagus kau sudah bangun. Dengan begini, aku tidak perlu merasa bersalah lagi. Istriku. Jangan panggil aku begitu, kita sudah berakhir. Mulai sekarang, kita akan menempuh jalan masing-masing. Jangan ganggu aku lagi. Istriku, apa maksudmu? Beraninya kau bertanya. Kau begitu santai. Berbaring di sana selama 3 tahun. Kau bisa mengabaikan segalanya. Apa kau tahu bagaimana Xiao Mo menghabiskan 3 tahun ini? Tidak perlu memberitahunya. Chen Xian, apa kau tahu betapa banyak Xiao Mo menderita? Dan berapa banyak pria muda berbakat yang dia tolak selama 3 tahun ini? Ini semua karena kau, bahwa perusahaannya. Berhenti bicara. Chen Xian bagus kau sudah bangun. Tapi, sudah waktunya bagiku untuk memulai hidup baru. Hidup baru. Tepat sekali. Xiao Mo sekarang adalah tunanganku. Orang miskin sepertimu pergi. Siapa dia? Li Xinchang, orang terkaya di Yunshou, putra tertua dari keluarga Li. Sekarang, aku juga tunangan Xiao Mo. Apakah semua yang dia katakan benar? Ya, tepat sekali. Tuan muda Li telah mengejar Xiao Mo selama 3 tahun. Jika bukan karena kamu, beban ini, dia pasti sudah lama menjadi nyonya muda tertua keluarga Li. Jika kamu punya sedikit hati nurani, maka segera pergi. Jangan menghalangi Xiao Mo menikah dengan keluarga kaya. Keluarga kaya. Keluarga Li. Tepat sekali. Keluarga Li kami adalah yang terkaya di Yunshou, dengan aset melebihi 1 triliun. Baik di dunia bawah. Siapa yang berani tidak memberi, menghormati keluarga Li kami. Jadi, saya menyarankanmu orang miskin untuk tidak mengganggu Xiao Mo lagi. Jika tidak, aku akan memastikan kamu tidak melihat matahari esok hari. Apa kau mengancamku? Apakah Anda bahkan membutuhkan ancaman? Biar saya beritahu Anda ini. Bagi keluarga Li kami untuk menghancurkan Anda, lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Coba saja. Cukup Chen Xian. Aku sudah sangat jelas. Kita sudah berakhir. Jangan menggangguku lagi. Jadi karena dia, kau menyerah atas semua tahun hubungan kita ini. Hubungan, apakah kamu tahu bagaimana aku menghabiskan 3 tahun ini ketika perusahaanku berada di ambang kebangkrutan? Di mana kamu ketika aku paling membutuhkanmu? Di mana kamu? Aku mengerti. Kau telah mengalami beberapa tahun yang sulit. Jangan khawatir. Aku pasti akan menggantimu dengan baik. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mengganti rugi? Tuan muda Li kami adalah orang terkaya di Yunzhou. Denganmu, orang vegetatif yang koma selama 3 tahun dan disingkirkan oleh masyarakat. Chen Xian hadapi kenyataan. Kamu tidak punya apa-apa sekarang. Dan yang aku butuhkan adalah suami yang bisa melindungiku dari angin dan hujan dan memenuhi cita-cita dan ambisiku. Semua yang kau katakan, aku bisa lakukan. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Hanya dengan kata-katamu. Dewasalah Chen Xian. Kita bukan lagi orang dari dunia yang sama. Kamu harus pergi. Mulai sekarang. Jangan bertemu lagi. Halo ibu, kenapa kamu belum sampai? Apa? Chen Xian mengusirmu. Kamu sudah keterlaluan Chen Xian. Beraninya kamu mengusir ibuku dan adikku. Kenapa kau tidak bertanya pada mereka? Apa yang mereka lakukan? Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Kamu tidak seharusnya memfitnah mereka. Mereka memfitnahku. Cukup Chen Xian. Aku sangat kecewa padamu. Jika aku tahu kamu akan seperti ini, seharusnya sudah lama aku mencabut selang oksigenmu. Apa? Nak, kamu masih tidak tahu kan? Selang oksigenmu ditarik oleh Xiao Mo sendiri. Apa? Kau mencabut selang oksigenku. Ya. Aku mencabutnya. Kau ingin aku mati. Ya. Karena aku tidak bisa membiarkanmu menyeretku lagi. Siapa sangka, kamu anak yang beruntung bukan? Setelah selang oksigenmu ditarik, kamu masih berhasil bertahan hidup. Jika kamu bertanya padaku, kamu seharusnya sudah mati 3 tahun yang lalu. Daripada berada di sini hari ini, memuakkan Xiao Mo kami. Ayo pergi. Jangan bicara dengannya lagi. Baiklah, pergi. Xiao Mo. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah dia memaksamu untuk mencabutnya? Apakah kamu gila, nak? Kamu. Tolong kamu bebas. Apakah kamu masih butuh seseorang untuk memaksamu? Chen Xian, tidakkah kamu melihat tempat macam apa ini? Kamu berani membuat masalah di sini.
Penjaga, ikat dia untukku, dan usir dia. Xiao Mo. Bicara. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Aku sendiri yang mencabut selang oksigenmu. Tidak ada yang memaksaku, karena aku sudah muak. Jawaban ini, apakah kamu puas? Nak, aku akan memberitahumu kebenarannya. Kecelakaan mobil 3 tahun yang lalu, yang membuatmu menjadi sayuran. Bukanlah kecelakaan. Aku yang melakukannya. Kau mencari mati. Mengapa tiba-tiba ada guntur? Naga berenang di awan gelap. Ki ungu naik. Disinilah seorang abadi yang diasingkan turun. Tapi guntur tiba-tiba dari langit cerah ini. Dewa petir murka. Ini gawat. Zhang Ninggal guru surgawi muda. Guru ini adalah kemarahan abadi yang diasingkan. Mindao, keluarkan titah guru langit itu. Kumpulkan 3.000 murid aula guru langit. Segera pergi ke sana. Ya, Petir dan guntur itu. Tempat apa itu? Imperial Grand Hotel. Jadi guru ada di Imperial Grand Hotel. Segera pergi ke sana. Ya, Kau mencari mati. kamu yang mencari mati. Kau tahu apa akibatnya jika bertindak di sini? Apa konsekuensinya? Chen Xian, apa yang kamu lakukan? Pengawal tangkap pembunuh itu. Dia sebenarnya seorang pembunuh. Di perjamuan seperti ini, seorang pembunuh benar-benar berhasil masuk. Chen Xian, apa yang ingin kamu lakukan? Ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Menjauhlah. Hari ini dia pasti akan mati. Xiaomo, apakah kamu mendengarnya? Dia ingin aku mati. Aku sangat takut. Chen Xian, betapa beraninya kamu. Perjamuan hari ini telah mengumpulkan semua yang berkuasa dan tokoh berpengaruh di Yunzhou, bahkan para menteri agung dari 6 kementerian hadir. Dengan begitu banyak tokoh penting di sini, berani kau bilang akan membunuh Tuan Mudali? Chen Xian cepat minta maaf kepada Tuan Mudali. Kenapa kau tidak bertanya? Kenapa aku ingin membunuhnya? Apapun alasannya, kamu tidak bisa bertindak semena-mena di sini. Bertindak semena-mena. Menurutku, dia hanya melihatmu dengan Tuan Muda Ji. Dia diliputi amarah dan kehilangan akal sehatnya. Anak muda, biar aku beritahu kamu. Mereka yang menghadiri perjamuan ini hari ini adalah semua tokoh berpengaruh dan para pejabat tinggi dari Yunzhou. Selain itu, ada juga Tuan Menteri Kementerian Kehakiman juga hadir. Kau berani di hadapan Tuan Menteri melakukan kekerasan. Anak muda, kau jelas-jelas berani mengabaikan hukum dan disiplin. Daxia, siapa yang berani mengabaikan hukum dan disiplin Daxia? Tuan Menteri. Xing Tianrong, Menteri Kehakiman. Aku, Li Xingqiang dari keluarga Li dari Yunzhou. Ini adalah orangnya yang asal-usulnya tidak diketahui dan yang mengancam akan membunuhku. Semua orang di sini bisa bersaksi untukku. Benar, kita semua mendengarnya. Tuan Menteri, orang ini pasti seorang pembunuh. Mohon Tuan hukum dia dengan berat. Betapa beraninya. Penjaga, tangkap pembunuh ini. Sungguh Tuan Menteri Kehakiman yang hebat. Tanpa bertanya benar atau salah, tanpa menyelidiki penyebabnya, kau langsung menghukumku. Kau pejabat tak berguna yang tak jalankan tugas. Berani menggunakan kekuatan hukum pidana. Chen Xian, apakah kamu bahkan tahu apa yang kamu katakan? Kurang ajar. Begitu banyak orang menuduhmu. Namun kau masih berani membantah. Dan kau tidak menghormati pangeran ini. Kejahatanmu berlipat ganda. Apa yang mereka katakan, itu kebenarannya. Bukan begitu. Akan ku beritahu. Semua yang hadir di sini adalah para selebriti dan pejabat tinggi Yunzhou. Kesaksian mereka, Tuan Menteri pasti akan menerima. Maman, mengingat status semua orang yang hadir, bagaimana mungkin mereka salah menuduhmu? Baiklah, baiklah. Kita bicara soal status begitu. Kalau begitu hanya kau sendiri, seorang Menteri Kehakiman belaka, tidak pantas menghukumku. Sing Tua, Li Sifan, Menteri Upacara. kau telah menabrak tembok. Jika kau berkata begitu, bahkan Sing Tua tidak bisa menghukummu. Lalu bagaimana denganku, Menteri Ritus? Li Sifan, Kau juga tidak pantas. sungguh menggelikan, sungguh menggelikan. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun
Seseorang berani secara terbuka meremehkan kalian berdua. Gong Sun Jue Menteri Keuangan. Bocah, aku Gong Sun Jue Menteri Keuangan. Kami bertiga seharusnya sudah cukupkan. Tidak cukup. Kalau begitu tambahkan aku, Menteri Pekerjaan Umum Logon. Lugong Menteri Pekerjaan Umum. Dan aku, Liu Qingtian Menteri Perang. Menteri Perang Liu Qingtian. Dan aku, Shou Menteri Kepegawaian. Aku Menteri Kepegawaian Shou Wu. Kami 6 menteri, bisa memutuskan nasib Daxia. Semua urusan besar kecil berjumlah 108.000. Semua 6 menteri bersama-sama. Apakah itu sudah cukup sekarang? Kalian berenam digabungkan. Tidak pantas menghukumku. Kau, bocah. Kau punya keberanian yang begitu besar. Kau masih berani mengatakan bahwa para tuan 6 menteri tidak bisa menghukummu. Aku pikir, dia sudah tidur selama 3 tahun. Dan otaknya jati bodoh karena tidur bukan. Bocah, kau bertindak sembrono. Berani mengatakan bahwa para tuan 6 menteri tidak bisa menghukummu. Kurasa hari ini adalah akhir bagimu. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Semuanya berhenti. Siapa dia? Kau bahkan tidak mengenalnya. Dia adalah cucu Perdana Menteri Su Rozian. Jadi dia adalah veteran 3 dinasti. Cucu Perdana Menteri Su. Tidak heran. Nona Su, kau harus hati-hati. Jauhi pembunuh ini. Pembunuh. Benar sekali. Bajingan ini. Yang di siang bolong. Mencoba membunuh Tuan Mudali. Terlebih lagi. Dan bahkan berbicara tidak sopan kepada para Tuan 6 menteri. Sisi. Xiao Mou. Jangan berhati lembut lagi. Bajingan ini. Bahkan Tuan Menteri. Dia berani memprovokasi. Jika kamu terus membantunya dengan berbicara. Hati-hati jangan sampai melibatkan dirimu sendiri. Chen Xian, bagaimana kamu bisa jati seperti ini? Kamu tawarkan permintaan maaf kepada Tuan Menteri. Aku akan memohon agar mereka memaafkanmu. Aku bilang, mereka tidak pantas. Betapa sombongnya orang ini. Jika itu benar-benar kau, yakinlah, karena pejabat ini ada di sini hari ini, pasti akan membawanya ke penjara Kementerian Kehakiman untuk interogasi menyeluruh. Maman, perjamuan hari ini sangat penting. Tidak bisa karena kemunculan orang seperti itu terjadi kemalangan. Kalau begitu aku akan merepotkan Sintua. Baiklah, baru saja aku hanya memprovokasikannya dengan kata-kata, tapi aku tidak menyangka dia akan menunjukkan warna aslinya. Terlebih lagi, kepada beberapa tuan menteri, dia berbicara dengan kurang ajar, jelas menyimpan niat buruk. Kalau begitu, aku harus berterima kasih kepada Tuan Mudali. Nona Su, kau terlalu memujiku. Perjamuan ini diselenggarakan secara pribadi oleh Perdana Menteri Su. Dan di hatiku, aku selalu sangat menghormati Perdana Menteri Su. Oleh karena itu, bagaimana mungkin aku membiarkan seorang pembunuh merusak perjamuan sepenting ini? Baiklah. Nona Su, apa maksudmu dengan ini? Tuan Chen adalah tamu terhormat yang secara khusus kundang. Beraninya kau memfitnahnya, mengatakan dia adalah seorang pembunuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Chen Xian, dia hanyalah pria tak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tamu terhormat undanganmu? Li Xinchang, apa kau mempertanyakan aku? Aku tidak akan berani. Nona Su, bagaimana kami berani mempertanyakanmu? Hanya saja, mungkinkah Anda tidak telah oleh pria ini ditipu? Nona Su, Anda mungkin tidak tahu. Pria ini adalah mantan suamiku. Sebelumnya, karena sebuah kecelakaan, dia menjadi vegetatif, terbaring tak sadarkan diri selama 3 tahun penuh. Kemampuan apapun yang dia miliki, aku tahu semuanya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tamu terhormat di kediaman Anda? Tepat sekali, kecuali dia menggunakan kata-kata manis untuk menipu dan memperdaya. Xiao Mo, di matamu, aku orang yang seperti itu. Orang macam apa kamu ini? Sudah ditunjukkan dengan sangat jelas barusan, mengabaikan hierarki. Sombong dan angkuh, selain kata-kata manis dan penipuan, apa yang membuatmu mampu membuat Nona Su melihatmu secara berbeda? Nona Su, aku ingin mengingatkanmu. Sejak dia bangun, seolah-olah dia mengalami delusi. Apapun yang dia katakan padamu, tolong jangan anggap serius. Nona Zhao, aku juga ingin mengingatkanmu. Anda benar-benar tidak memahaminya sama sekali. Metode Tuan Chen sangat brilian. Saya menyaksikannya sendiri. Dibandingkan dengan yang bersamamu sekarang.
Dia 180.000 kali lebih kuat. Apa? Terima kasih. Karena telah memberikannya kepadaku. Karena ini adalah tamu terhormat keponakan Rosian, maka orang ini tentu saja bukan seorang pembunuh. Tepat sekali. Ini pasti semua kesalahpahaman. Karena ini adalah kesalahpahaman, maka semua orang harus bubar. Bubar. Xiao Mou, trik macam apa yang Chen Xian ini lakukan? Sebenarnya gunakan untuk benar-benar menipu Nona Su. Sama seperti dia tadi. Dia terus mengatakan dia ingin menggantimu. Aku membenci. Bajingan. Perdana Menteri Su adalah veteran 3 dinasti. Dengan murid-murid yang tersebar di seluruh istana dan negara. Dia, bagaimana mungkin bisa mendaki cabang setinggi itu? Berhentilah bicara Sisi. Pria itu tidak punya kemampuan nyata. Dia hanya tahu cara merayu. Dia akan terbongkar cepat atau lambat. Tepat sekali. Seekor anjing tidak bisa mengubah sifatnya. Aku ingin lihat dia saat kebenaran terungkap. Bagaimana dia mengatasinya? Keponakan Rosian, di mana Perdana Menteri Su? Apakah dia tidak datang bersamamu? Paman Gongsun, kakak saya sedang tidak sehat. Jadi dia meminta saya untuk membawa segel abadi kekaisaran ke sini terlebih dahulu. Segel abadi kekaisaran. Segel abadi kekaisaran. Apa itu? Aku tidak tahu, mari kita tunggu dan lihat. Agaknya, ini terkait dengan perjamuan. Malam ini, Perdana Menteri Su secara pribadi menyelenggarakan perjamuan ini. Dan, dia telah mengundang berbagai tokoh terkemuka dari Yunshou, serta beberapa Tuan Menteri. Ini pasti peristiwa penting. Kurasa kalian semua masih tidak tahu mengapa perjamuan malam ini diadakan kan? Mohon pencerahannya Tuan Gongsun. Aku hanya tahu bahwa perjamuan malam ini diselenggarakan oleh Perdana Menteri Su, dan kami diundang untuk hadir. Perjamuan hari ini, penguasa negara yang secara pribadi memerintahkan, dan tujuannya adalah untuk menemukan seseorang. Tidak, itu tidak bisa disebut seseorang. Hari ini pelangi putih menembus matahari, menandakan turunnya seorang abadi, tepat di sini di Yunshou. Seorang abadi. Ruzian, kau juga tidak tahu tentang ini. Kakek saya hanya menyuruh saya membawa segel abadi dan datang ke sini terlebih dahulu. Dia tidak memberitahu saya alasan spesifiknya. Perdana Menteri Su memang berhati-hati dan berpengalaman. Tepat sekali. Masalah turunnya seorang abadi sangat penting. Wajar jika Perdana Menteri Su bersikap tertutup. Segel abadi ini secara pribadi dianugerahkan oleh penguasa negara. Harta karun tertinggi untuk dipersembahkan kepada abadi yang turun. Dengan segel abadi ini, abadi yang turun akan setara dengan penguasa negara. Semua pejabat akan membungkuk, dan semua sumber daya Daxia akan berada di bawah kendali mereka. Beberapa tuan, benar-benar ada seorang abadi yang turun ke dunia fana. Itu sudah pasti. Pada saat itu fenomena aneh muncul di langit. Pangeran Liang Utara, Guru Langit Tua dari Aula Guru Langit, dan Marsekal Wu secara pribadi menyaksikannya. Itu secara pribadi dinyatakan oleh Guru Langit Tua. Penguasa negara telah menitahkan bahwa turunnya abadi yang diasingkan dan nasib Daxia saling terkait erat. Siapapun yang menemukan abadi yang diasingkan akan dipromosikan dalam pangkat dan gelar, dan melambung tinggi. Di Daxia, tidak ada yang lebih mengenal Yunshou daripada keluarga Li kami. Ketika saatnya tiba, pasti kami yang akan menemukan Tuan Abadi terbuang terlebih dahulu. Maka, keluarga Li kami akan mengalami kenaikan pesat, melambung langsung ke langit. Saat itu, bahkan kau Surosian harus berlutut patuh di hadapanku. Benar sekali. Tuan Muda Li, benar-benar kekuatan lokal di Yunzhou. Selain dia, kita mungkin tidak akan punya kesempatan. Mungkin takdir abadiku baik, dan keberuntunganku bahkan lebih baik. Sebaiknya kamu tidak memikirkannya. Apakah kau mencariku? Kau tidak bermaksud mengatakan bahwa kau adalah Tuan Abadi terbuan yang bisa mengubah nasib Daxia, bukan? Kenapa aku tidak bisa? Aku tidak salah dengarkan. Kau benar-benar mengatakan kau adalah Tuan Abadi terbuan. Hei semuanya, kalian semua dengar itu kan? Tuan Chen, masalah abadi yang diasingkan ini sangat penting. Percayalah padaku. Sombong dan angkuh, benar-benar tanpa hukum. Chen Xian, tindakanmu sejak kamu bangun. Tindakan benar-benar terlalu mengecewakanku. Setelah aku terbangun,
Pernahkah kau mencoba memahamiku? Aku, Pernahkah kau mendengarku mengucapkan sepatah kata pun? Chen Xian. Jangan terlalu keterlaluan. Baiklah. Dengan penampilanmu seperti ini, kamu masih seorang abadi buangan yang turun. Menurutku, paling-paling kamu hanya seorang pria tak berguna yang bersembunyi di balik seorang wanita. Apa yang kau katakan? Baiklah. Percuma bicara pada orang bodoh. Jangan katakan apapun lagi padanya. Bocah, apa kau tahu kejahatan? Apa menyamar abadi terbuang? Kejahatan apa itu? Itu adalah dewa yang dibuang yang turun dari surga. Jika seorang dewa marah, apalagi Nona Su, bahkan penguasa negara, tidak akan bisa melindungimu. Demi keponakan Rosian, jika kau berlutut sekarang dan meminta maaf kepada semua orang, kami bisa memilih untuk tidak mempermasalahkan apa yang baru saja kau katakan. Paman Gongsun, dia tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudnya? Tidak bisa dipercaya betapa lancangnya. Kami baru saja melakukannya demi dirimu. Sudah tidak mempermasalahkannya, tapi dia menjadi semakin melampaui batas. Sekarang, dia bahkan berani menyamar abadi terbuang. Tidak bisa dipercaya betapa lancangnya. Nona Su, sudah kubilang sebelumnya, dia sudah gila. Namun kamu memperlakukannya seperti harta karun. Sungguh menggelikan. Cepat berlutut untuk meminta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Nah, kami memberimu kesempatan. Tapi kau tidak menghargainya. Pengawal, tangkap orang ini dan lemparkan dia ke penjara langit. Ya, Tidak, dia adalah tamu terhormat di kediaman Susaya. keponakan Rosian, menyamar abadi terbuang yang dibuang yang turun ke dunia fana, adalah kejahatan yang dihukum mati. Meskipun dia adalah tamumu, dia tidak bisa bertindak sembrono seperti itu. Chen Xian, jangan berpikir bahwa hanya karena Nona Su melindungimu, kau bisa menentang semua hukum. Aku memberitahumu, tak berguna tetap tak berguna. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Tulangku terlalu kaku. Aku tidak bisa berlutut. Kenapa kalian tidak berlutut saja? Chen Xian, apa yang kamu lakukan? Chen Xian, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Lepaskan, betapa lancangnya. Berani melakukan kekerasan secara terang-terangan di majelis pencarian dewa. Mengabaikan hukum, dia harus dihukum berat tanpa ampun. Bagaimana lagi kita bisa menegakkan keadilan? Kenapa kalian semua masih berdiri tersengang di sana? Lemparkan orang ini ke penjara kematian. Tidak, Bawa Nona Su dan bawa dia ke tempat yang aman. Chen Xian, jika kau berhenti sekarang juga dan meminta maaf kepada Tuan Mudali, kami mungkin masih membebaskanmu dari hukuman mati. Jika tidak, aku hamba ini tidak punya pilihan selain memerintahkan eksekusimu segera. Hanya dengan kalian semua. Kalian masih berpikir bisa mengeksekusiku. Tuan Mudali, Tuan Mudali. aku adalah Menteri Kehakiman saat ini. Dengan wewenang eksekusi dulu lapor kemudian. Apa yang perlu ditakutkan? Mengingat kau adalah tamu. Nona Su, kami tidak ingin bersikap kejam. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Kami adalah 6 menteri dari Daxia saat ini. Di dunia ini, selain penguasa negara, belum ada seorang pun yang mampu menentang kami berenang. Mungkin di dunia fana. Status kalian mulia. Tapi di mataku, kalian hanyalah manusia fana. Kata-kata sombong di dasar sumur. Kau, Chen Xian, kamu benar-benar sudah gila. Kamu, apakah kamu terprovokasi olehku? Jika memang begitu, aku bisa membayar untuk mengirimmu ke rumah sakit jiwa untuk perawatan. Xiao Mou, kenapa kamu masih repot-repot dengannya sekarang? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin dia masih punya keberuntungan untuk tinggal di rumah sakit jiwa? Bahkan jika beberapa tuan membela dia, sisa hidupnya juga akan hanya dihabiskan di penjara langit. begitu kau di penjara surgawi, aku pasti akan menemukanmu untuk membalas jari yang terputus hari ini. Jika kalian punya nyali, maka balas dendamlah pada yang mulia sekarang. Tangkap dia. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Keponakan Rosian menyingkir. Nona Su ini, apakah dia benar-benar diberi ramuan pemikat macam apa? Bahkan sekarang, dia masih melindungi Chen Xian. Apakah kau percaya padaku? Aku tidak menyangka. Setelah Yang Mulia terbangun, satu-satunya orang yang mempercayaiku ternyata adalah Nona Su. Karena itu, Yang Mulia berjanji untuk menjamin kemakmuran keluarga Su 100 generasi, berdiri di atas semua yang lain. Chen Xian, apa kau tahu apa yang kau katakan? Nona Su,
adalah putri sulung Perdana Menteri. Namun kau tanpa malu mengaku menjamin kemakmurannya. Ini benar-benar hal paling konyol yang pernah kudengar dalam hidupku. Nona Su, dia jelas gila. Bagaimana kau bisa percaya kata-kata orang gila? Nona Zhao, keputusan saya sebagai Suruzhen bukan untuk Anda komentari. Hari ini dengan saya di sini, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Gila, kau juga gila. Orang lain menertawakan kegilaanku. Aku menertawakan mereka karena kurangnya wawasan. Cukup Chen Xian, berapa lama kau berniat untuk melanjutkan? Jangan mengira bahwa dengan Nona Su mendukungmu, kau bisa di sini bertindak tanpa batas. Xiao Mou, bahkan sekarang, tidak bisakah kau tahu? Dia hanya mengandalkan bantuan Nona Su. Bagaimanapun juga, itu adalah cucu Perdana Menteri Su. Tapi entah kenapa, dia benar-benar tertipu olehnya. Dengan dia berdiri di depanmu. Bahkan jika beberapa tuan hadir, kau tidak bisa menggunakan kekerasan. Dia hanyalah seorang pria yang bersembunyi di balik seorang wanita. Dia bisa melindungimu sesaat. Tapi bisakah dia melindungimu selamanya? Keponakan Rosian. Perlindungan sembrono seperti ini. Jika Perdana Menteri Su mengetahuinya, betapa patah hatinya dia. Kakek saya pasti akan mendukung saya. Chen Xian, jika kau benar-benar seorang pria, maka keluarlah dari belakang Nona Su. Benar. Bukankah kau sangat sombong? Jika kau punya nyali, jangan bersembunyi di balik wanita. Jangan pergi. Mereka memprovokasi Anda. Nona Su, aku menghargai kebaikanmu. Tapi untuk apa yang terjadi selanjutnya, tonton saja. Benda ini cukup bagus. Aku akan mengambilnya. Beraninya kau, lancang, melanggar hukum. Kau praktis mencari mati. Segal abadi ini dianugerahkan oleh penguasa negara kepada dewa yang turun. Beraninya kau menodainya. Sekarang cepat letakkan segal abadi itu. Benda ini. Bukankah ini untukku? Sekarang setelah aku menerimanya, kenapa kalian semua terlihat sangat tidak senang? Bocah, kau baru saja menyamar abadi terbuan. Dan itu sudah cukup buruk. Sekarang, kau bahkan berani merusak segal abadi yang dianugerahkan oleh penguasa negara. Apa kau takut tidak akan mati? Cukup cepat. Dia gila, benar-benar gila. Apakah kau benar-benar percaya dirimu sebagai seorang dewa yang turun? Aku masih mengatakan hal yang sama. Kenapa aku tidak bisa? Kau hanyalah. Bagaimana bisa kau seorang pria tidak berguna yang menjadi sayuran selama 3 tahun? Mungkin menjadi makhluk surgawi yang turun ke alam fana. Yang mulia Tuan, pria ini benar-benar kurang ajar. Dia bahkan berani menodai segal abadi yang dianugerahkan oleh penguasa negara. Dia sama sekali tidak menghormati hukum. Dia pantas mati 1000 kali. Kami mohon untuk mengeluarkan perintah untuk mengeksekusinya dan memusnahkan 9 generasi keluarganya. Tepat sekali. Kami juga meminta Anda untuk memerintahkan eksekusi dirinya segera dan musnahkan 9 generasi keluarganya. Xiao Mou, untuk apa kau masih berdiri di sana? Aku hanya bertanya-tanya. Apakah 9 generasi keluarga itu termasuk aku? Kau sudah menceraikannya, jadi itu pasti tidak termasuk dirimu, Maman. Karena kau sudah bercerai, kau memang tidak termasuk dalam 9 generasi keluarga. Namun, Nona Xiao harus memutuskan hubungan ini sepenuhnya dan bersih. Baiklah, kau mencari kematianmu sendiri. Jangan salahkan aku. Tuan yang terhormat, mohon berikan perintah untuk mengeksekusinya di tempat dan musnahkan 9 generasi keluarganya. Eksekusi dia di tempat, musnahkan 9 generasi keluarganya. Eksekusi dia di tempat, musnahkan 9 generasi keluarganya. Baiklah, Chen Xian telah menodai segal abadi, menyamar abadi terbuang yang turun, dan melakukan tindakan pengkhianatan besar. Aku sebagai Menteri Kehakiman, dengan ini menjatuhkan hukuman. Eksekusi dia di tempat. Mengeksekusinya atas dasar apa? Kakek Anda akhirnya tiba. Hormat Perdana Menteri Su. Hormat Perdana Menteri Su. Kalian semua, bisakah ada yang memberitahuku apa sebenarnya yang terjadi di sini? Pertemuan pencarian abadi adalah acara yang begitu mega. Namun kau di sini berteriak tentang pembunuhan dan perkelahian, menciptakan suasana yang begitu tegang. Perdana Menteri Su Anda akhirnya tiba. Ini Chen Xian ini. Dia berani menyamar abadi terbuan di majelis pencari dewa. Aku menegurnya beberapa kali, dan dia menyerangku. Itu kau. Kau punya konflik dengan Tuan Chen. Benar. Pria ini sangat kurang ajar. Dia menentang hukum langit.
Dia benar-benar pantas mati 10.000 kali. Perdana Menteri Su, orang ini sangat lancang. Dia bahkan berani menyamar abadi terbuan dan menodai segel abadi kekaisaran. Bawahanmu baru saja akan mengeksekusinya. Mengeksekusinya. Benar. Dan musnahkan 9 generasi kerabatnya. Apa? Su Fengnian. Kau sedikit terlambat bukan? Hei bocah. Sungguh kurang ajar. Perdana Menteri Su adalah negarawan senior dari 3 dinasti. Perdana Menteri saat ini. Beraninya kau memanggilnya dengan nama lengkapnya. Menurutku kau bocah. Sama sekali tidak memiliki rasa hormat dan tata krama. Shen Xian, di depan Perdana Menteri Su, kau masih berani sombong begitu? Jangan berpikir bahwa dengan mengandalkan hubunganmu dengan Nona Su, kau bisa dilindungi. Aku tidak pernah berniat untuk menggunakan mereka untuk melindungiku. Kau, Xiao Mou, kau masih berbicara dengannya. Apalagi yang perlu dikatakan? Orang ini sudah begitu sombong dan angkuh sehingga dia ingin menjamin kemakmuran keluarga Su selama 100 generasi. Kau seorang yang tidak punya uang, pengemis bau. Sebenarnya, ingin menjamin kemakmuran keluarga Perdana Menteri dan untuk 100 generasi kemakmuran. Itu benar-benar lucu. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Benar. Perdana Menteri Su. Orang ini tidak menghormati kediaman Perdana Menteri Anda. Bahkan sebagai orang luar, aku tidak tahan melihat ini. Perdana Menteri Su. Pak Tua Su Fengnian. Hormatku kepada Tuan Chen. Perdana Menteri Su kau. Apa yang kau lakukan? Perdana Menteri Su. Apa kau mungkin keliru? Kakek, Anda. Orang tua ini sekarang, pikiranku sangat jernih. Bangun. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih pada seseorang, kau harus berterima kasih, cucumu. Di seluruh aula ini, dari awal sampai akhir, hanya dia sendiri, berdiri di sisiku. Bagus, bagus, bagus. Rosen, kau benar-benar anak yang baik. Tuan Chen, apakah dia tamu terhormatku Su Fengnian? Dan juga tamu terhormat di kediaman Perdana Menteriku. Siapapun yang berani menyinggung Tuan Chen adalah musuhku Su Fengnian. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Hanya dia. Hanya Tuan Chen. Dia menyelamatkan hidupku. memang benar. Jika bukan karena Tuan Chen hari ini melangkah masuk untuk menyelamatkannya, kakek pasti sudah kembali ke alam baka. Majelis pencarian abadi hari ini mungkin harus diselenggarakan oleh orang lain. Diselenggarakan. Ini. Tidak heran Nona Su sangat mendukungnya. Jati dialah yang menyelamatkan nyawa Perdana Menteri Su. Tapi, bukankah dia baru saja bangun? Mungkin dia di rumah sakit. Hei, apakah kau lupa? Rumah sakit itu adalah properti keluarga Perdana Menteri Su. Tidak heran. Kalau begitu keberuntungannya benar-benar terlalu bagus. Tapi, kapan dia menjadi penyelamat? Mungkin itu hanya kebetulan. Atau mungkin Perdana Menteri Su hanya membalas kebaikan. Baru saja apa yang kalian lakukan pada dermawanku. Perdana Menteri Su, meskipun dia adalah penyelamat hidup Anda, dia masih terlalu melanggar hukum. Lihat, segel abadi anugerah kekaisaran itu masih ada di tangannya sekarang. Itu hanya sepotong batu tak berharga. Biarkan Biarkan dermawanku memainkannya sebentar. Perdana Menteri Su, ini adalah barang anugerah dari penguasa negara. Itu diberikan kepada abadi yang diusir itu. Bagaimana mungkin dia berani menyinggung? Bagaimana itu penistaan? Apakah dermawanku memecahkannya? Tapi, ini, Cukup, adapun penguasa negara. Orang tua ini akan menjelaskannya sendiri. Orang tua ini adalah veteran 3 dinasti. Tentu saja penguasa negara tidak akan menolak memberiku sebanyak ini. Muka bukan, namun adapun kalian semua. Kalian semua baru saja. Apa yang kalian lakukan pada dermawanku? Apakah kalian benar-benar berpikir orang tua ini sudah begitu tua, sehingga dia tidak bisa lagi menghunkan pedang? maksud Perdana Menteri Su. Minta maaf, cepat minta maaf pada dermawan orang tua ini. Perdana Menteri Su, bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang. Ini, Orang tua ini menyelamatkan kalian semua. Cepat minta maaf. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Perdana Menteri Su, mohon jangan gelisah. Karena Anda sudah berbicara, maka kami akan menyampaikan kepada Tuan Chen permintaan maaf. Tuan Chen, kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Kami harap Tuan Chen berbesar hati. Tuan Chen, temperamen saya buruk. Saya minta maaf. Permintaan maaf saya. Tuan Chen. Orang tua ini berbicara agak kasar sebelumnya.
Dengan ini saya menyampaikan kepada Tuan Chen. Permintaan maaf saya. Kami sebelumnya untuk Majelis Pencarian Dewa. Itu benar-benar karena kebutuhan. Kami meminta maaf kepada Anda di sini. Tuan Chen sebagai orang yang berbesar hati. Mohon maafkan ketidakhormatan kami. Hai Sao Mo. Aku tidak bermimpi. Apakah ini masih? Apakah ini orang yang dulu kita kenal? Chen Xian. Hei, ini adalah 6 menteri. Mereka semua benar-benar meminta maaf kepadanya. Sisi, pikiranku sedikit kacau sekarang. Sao Mo, sepertinya sekarang Tuan Chen ini jauh lebih unggul dari Li Xinchang, bahkan tidak sebanding. Keluarga Li ini di sini, bahkan tidak bisa mendapatkan peringkat. Aku tahu. Ini tidak mungkin. Chen Xian. Hak apa yang dia miliki? Dia hanya seorang pria yang bergantung pada wanita. Itu saja. Tutup mulutmu. Nama terhormat Tuan Chen. Bukan untuk orang-orang seperti kalian panggil begitu saja. Tuan Chen, apakah Anda puas? Apakah ini yang mereka sebut permintaan maaf? Itu hanya ungkapan lisan, tidak lebih. Tidak ada sedikit pun ketulusan. Chen Xian, jangan keterlaluan. Individu-individu ini semuanya 6 menteri. Mereka merendah dan minta maaf padamu. Kau seharusnya sudah bakar dupa syukur. Tepat sekali. Jika bukan karena kamu secara kebetulan menyelamatkan Perdana Menteri Su, tokoh-tokoh penting ini bahkan tidak akan melirikmu 2 kali. Chen Xian, aku akui, aku meremehkanmu sebelumnya. Aku juga meminta maaf kepadamu. Namun, ini bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Ketahuilah kapan harus berhenti selagi kamu unggul. Nona Xiao Mahuan, jangan gelisah. Apa yang Tuan Chen katakan juga tidak salah. Bagaimanapun untuk sebuah permintaan maaf, harus ada ketulusan yang ditawarkan. Saya pejabat rendahan Anda bersedia untuk menawarkan 50 juta untuk memohon pengampunan Tuan Chen. Saya juga bersedia untuk menawarkan 50 juta untuk memohon pengampunan Tuan Chen. Kami juga. Tuan Chen, apakah Anda puas sekarang? Uang. Aku tidak menginginkannya. Kalian akan membayar dengan nyawa kalian. Apel. Tuan Chen, Anda pasti bercanda. Aku tidak bercanda. Apa yang kau katakan waktu itu? Kau bilang akan mengeksekusiku di tempat dan memusnahkan 9 generasi kerabatku. Apa? Sekarang setelah keadaan berbalik, kau pikir kau bisa mengambil 50 juta dan membeli nyawa 9 generasi kerabatmu? Chen Xian, jangan keterlaluan. Perdana Menteri Su Anda juga sudah melihatnya. Bukan berarti kami tidak menghormati Anda. Pemuda ini yang terlalu sombong. Kami adalah 6 menteri saat ini. Bahkan jika penguasa negara akan menghukum kami, seluruh pejabat sipil dan militer istana harus berunding terlebih dahulu. Anda ini siapa bagi kami? Kami juga hanya menunjukkan rasa hormat kepada Perdana Menteri Su dengan merendahkan diri kami. Jangan memancing nasib, Su Tua. Keadaan sudah sampai seperti ini. Jangan salahkan kami kalau begitu. Kalian harus bunuh diri di tempat. Aku yang mulia ini bisa menjamin bahwa keluarga kalian tidak akan disakiti. Jika tidak, apa yang menanti 6 keluarga kalian adalah kehancuran total. Chen Xian, kau benar-benar berani mengancam para Tuan Menteri ini. Kau hanya mencari mati. Bahkan jika Perdana Menteri Su ada di sini, dia tidak akan bisa melindungimu. Tepat sekali. Orang picik menjadi sombong ketika keinginannya terpenuhi. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Tolong cepat bujuk Chen Xian. Beraninya aku. Perdana Menteri Su, kami menghormati Anda sebagai sesepuh dari 3 dinasti. Atas kontribusi Anda yang sangat besar. Tapi sekarang, orang ini bertindak begitu agresif. Mohon maafkan pejabat rendahan ini, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan ini. Tepat sekali. Orang ini harus mati hari ini. Pengawal, antar Perdana Menteri Su dan Nona Su untuk beristirahat. Adapun yang lain, tangkap dia. Bunuh dia di tempat. Aku ingin melihat siapa yang berani. Perdana Menteri Su, tidak ada ruang untuk bermanuver lagi dalam masalah ini. Pengawal, antar Su Tua untuk beristirahat. Hari ini, Chen Xian telah mengabaikan hukum dan menyinggung keagungan langit. Kejahatannya pantas dihukum mati. Saya mengusulkan memusnahkan 9 generasi kerabatnya. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Saya Xiao Yu, Menteri Kepegawaian, mendukung mosi ini. Saya Li Sifang, Menteri Upacara, mendukung mosi ini. Saya Menteri Keuangan, Gong Sun Jue, mendukung mosi ini. Saya Menteri Perang, Liu Qingtian, mendukung mosi ini. Saya Menteri Pekerjaan Umum, Lu Gong, mendukung usulan tersebut. Tidak. Sama sekali tidak. Perdana Menteri Su, jangan.
campur tangan dalam masalah ini. Mengapa kalian tidak bergerak lebih cepat? Chen Xian, kamu baru saja bangun. Apakah kamu harus menyiksa dirimu sampai mati agar bahagia? Sudah kubilang, kau tidak akan memahamiku. Biarlah. Ketika aku Chen Xian melakukan sesuatu, aku tidak pernah perlu menjelaskan diriku kepada orang lain. Baiklah Chen Xian, karena itu masalahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada hubungan di antara kita. Hidup atau matimu, tidak ada hubungannya denganku. Jangan khawatir, kau tidak lagi termasuk dalam 9 generasi kerabatku. Ini tidak akan melibatkanmu. Xiaomo, orang seperti itu mencari masalah sendiri, mencari kehancurannya sendiri. Tidak perlu membuang-buang kata untuknya. Tepat sekali. Kami semua memberinya kesempatan. Tapi dia tidak menghargainya. Bagus. Kalau begitu aku juga akan memberimu sebuah kesempatan. 3 detik. 3 detik terakhir. Kalian semua bunuh diri untuk menebus dosa-dosa kalian. Jika tidak, seluruh klan kalian akan menanggung akibatnya. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Cepat minta maaf pada Tuan Chen. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Keluarga Luku telah berdiri kokoh di Daxia selama 100 tahun. Jangankan 3 detik. Bahkan jika kau memberinya 3 masa hidup, dia tidak bisa melukai keluarga Luku. 3 detik. Dalam 3 detik, aku akan menumpahkan darahmu di sini dan memusnahkan seluruh klanmu. Dua. Bocah, akhirmu sudah dekat. Namun kau masih bermain-main. Menurutku kau benar-benar di luar nalar. Hari ini hanya dengan darahmu, kemarahan abadi terbuang bisa ditenangkan, dan hukum Daxia kita bisa dilindungi. 1. Chen Xian, jika kau tidak mati, itu akan menjadi penghinaan terbesar terhadap hukum Daxia kita. Detik terakhir ini, aku akan membantumu. Chen Xian, aku ingin tahu berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Waktu habis. Karena kalian semua begitu delusi, maka jangan salahkan aku. Aku bisa memastikan, orang ini memang gila. Betapa konyolnya kita sebenarnya berdebat dengan orang gila. Tuan Gongsun benar. Menurutku bocah ini juga gila. Chen Xian, apakah kamu sudah cukup dengan sandiwara ini? Pedangku tidak berbentuk dan tidak berwujud. Namun dengan kekuatan ilahi yang besar, itu telah memutuskan keberuntungan dan nasib baik kalian. Mulai sekarang, kalian hanya akan dihantui oleh bencana, membawa malapetaka bagi seluruh klan kalian. Bahkan sekarang, kau masih menyebarkan ajaran sesat. Aku akan berdiri di sini hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membuat keluarga kami dilanda bencana. Chen Xian kau. Tuan ini gawat. Perkebunan tua keluarga kami tiba-tiba dilanda gempa bumi. Sekarang perkebunan tua itu telah runtuh dengan korban tewas dan luka-luka yang tak terhitung. Apel, ini apa katamu, kepala keluarga? Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Tapi, arus bawah tiba-tiba meletus. Keluarga Liu kami tenggelam sepenuhnya. Tanah longsor. Tanah runtuh. Sudahkah kau menemukan penyebabnya? Keluarga Sunku, sekitar perkebunan tua, tiba-tiba melihat serangga dan ular yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hitung korban luka. Berusahalah sekuatnya selamatkan orang. Mengapa kau masih menelepon? Tidak mungkin. Apel, gudang keluarga kami benar-benar disambar petir. Semua barang terbakar. Aku baru saja menyiapkan hadiah kecil. Aku ingin tahu apakah kalian semua menyukainya. Xiao Mo, apa yang dia katakan? Apakah itu benar? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Tapi, jika bukan dia, bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Sudah aku bilang pada kalian semua. Tuan Chen, dia bukan orang biasa. Bahkan aku harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Namun kalian begitu tidak tahu berterima kasih. Berani memprovokasikannya. Kalian benar-benar mencari masalah sendiri. Perdana Menteri Sukau, maksudmu? Mungkinkah? Mungkinkah dia adalah? Dia apa? Apa kau bodoh? Apa kau lupa hari ini? Tujuan perjamuan ini? Tentu saja aku tidak lupa. Bukankah ini untuk mencari abadi terbuang?
Abadi terbuang ada di Yunshol. Mungkinkah apa yang baru saja dia katakan? Semuanya benar. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Chen Xian hanyalah pria tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi abadi terbuang? Semuanya jangan terlalu memikirkannya. Ini hanyalah bencana alam. Tepat sekali. Chen Xian, kau tidak akan berpikir naif bahwa kami akan mengaitkanmu dengan bencana alam. Bukan. Ini pasti kelalaian kami di Majelis Pencarian Dewa. Karena telah membiarkan orang seperti itu yang menentang kekuatan surga hidup sampai sekarang. Inilah mengapa surga menurunkan hukuman. Tepat sekali. Tipuan semacam ini tidak cukup untuk membuat kami tunduk. Keadaan sudah sampai seperti ini. Namun aku tidak menyangka kau masih begitu keras kepala. Chen Xian, berhenti berpura-pura. Abadi terbuang itu baru turun hari ini. Kamu sudah terbaring di rumah sakit selama 3 tahun penuh. Bagaimana mungkin itu kamu? Ini cerita panjang, tapi kurasa kau tidak akan mendengarkan penjelasanku. Berpura-pura menjadi dewa dan iblis. Tuan-tuan yang terhormat, jangan ragu lagi. Cepat tangkap dia. Lalu interogasi dia perlahan. Tepat sekali. Tangkap Chen Xian. Tangkap Chen Xian. Tangkap Chen Xian. Bocah, bukankah kau bilang kau adalah abadi terbuang? Hari ini, aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu, lalu menghancurkan tulangmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan bermain tre setelah itu. Serang. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia adalah nona sulung dari kediaman Marsekal, Wu Yifei. Yifei, kau di sini. Siapapun yang berani menyentuh Chen Xian adalah musuh bebuyutanku Wei Fei. Musuh bebuyutan. Kenapa muncul satu lagi? Dan terlebih lagi, dia juga nona sulung dari kediaman Marsekal. Pertama itu nona sulung dari Perdana Menteri. Dan sekarang, nona sulung Marsekal. Apa sebenarnya yang telah Chen Xian lakukan di belakangku? Tepat sekali. Barusan dia bersikap mesra kepadamu. Benar-benar menjijikkan. Keponakan Yifei, apa maksudmu dengan ini? Aku melindungi orang ini. Sama sekali tidak mungkin. Chen Xian, hari ini dia telah menentang hukum dan mencemuh kekuatan surga. Kejahatannya pantas dihukum mati. Bahkan jika Marsekal Wu hadir, tidak akan ada perselisihan. Keluarga Li kami bersedia menjadi barisan depan untuk mengambil kepalanya. Kau mencari mati. Satu langkah lagi. Jangan salahkan pedangku yang kejam. Wu Yifei, apa kau tahu? Apa yang kau lakukan? Kau secara terang-terangan menentang perintah. Kau ingin orang ini dan seluruh istana kekaisaran dan 6 kementerian menjadi musuhmu. Demi dia, menjadi musuh seluruh dunia. Apa salahnya? Lancang, pengawal, tangkap Wu Yifei, eksekusi Chen Xian di tempat. Ya. Mereka yang melintasi batas ini, mati. Karena kau menolak untuk mendengarkan akal sehat, maka jangan salahkan kami karena tidak menahan diri. Serang. Ini adalah teknik ilahi. Mungkinkah dia adalah abadi terbuang itu? Sekarang, apakah masih ada yang ingin mengeksekusi Chen Xian? Gong Sun Jue menyapa abadi terbuang. Mohon maafkan saya abadi terbuang. Salam abadi terbuang. Mohon maafkan saya abadi terbuang. Salam abadi terbuang. Salam abadi terbuang. Mohon maafkan saya abadi terbuang. Mohon maafkan saya abadi terbuang. Dia adalah abadi terbuang itu. Mengapa abadi terbuang itu sangat melindungi Chen Xian? Apa hubungan mereka? Pasangan takdirku dari masa lampau. Dan juga menantu terkemuka dari kediaman Marsekal. Dia sebenarnya adalah pendamping abadi terbuang. Pantas saja dia selalu bertindak tanpa rasa takut. Jadi dia bukan abadi terbuang, melainkan suami dari abadi terbuang. Apa yang telah kita lakukan? Majelis Pencarian Dewa yang begitu baik, justru menyinggung suami dari abadi terbuang. Saya sungguh pantas mati 10.000 kali. Keluarga kami mengalami kemalangan. Jadi abadi terbuanglah yang bertindak dan memutus berkah kami. Kami sendiri yang menyebabkannya. Abadi terbuang. Orang tua ini sudah tua dan bingung dan menyinggung suami dari abadi terbuang.
Orang tua ini bersedia mengakhiri hidupnya sendiri. Saya mohon Abadi terbuang mengampuni keluarga saya. Kami bersedia mengakhiri hidup kami sendiri. Kami mohon Abadi terbuang mengampuni keluarga kami. Kami bersedia mengakhiri hidup kami sendiri. Mohon Abadi terbuang ampuni keluarga kami. Kau salah orang untuk memohon. Kamilah yang buta dan membuat Tuan marah. Kami mohon Tuan berhati lapang dan mengampuni anggota klan kami. Kami mohon Tuan berhati lapang dan mengampuni anggota klan kami. Apa kau masih ingin memusnahkan 9 keturunanku? Kami bingung dan rela menerima kematian. Betapa tidak menariknya. Tuan Chen, bolehkah orang tua ini mengatakan sepatah kata? Perdana Menteri Su silakan bicara. Meskipun mereka menyinggung Tuan, mereka pantas mati 10.000 kali. Namun mengingat kegunaan mereka bagi bangsa dan rakyatnya masih berguna, akan lebih baik membiarkan mereka memberikan Tuan kompensasi yang cukup dan mengampuni nyawa mereka. Biarkan mereka tebus dosa lewat pelayanan bisa. Saya bersedia menyerahkan semua aset keluarga saya. Saya mohon Tuan berbelas kasih. Kami juga bersedia menawarkan semua harta keluarga kami. Tuan untuk menunjukkan belas kasihan. Kami juga bersedia menawarkan semua harta keluarga kami. Tuan untuk menunjukkan belas kasihan. Aku juga bersedia untuk menawarkan seluruh harta keluarga saya. Tuan untuk menunjukkan belas kasihan. Ampuni nyawaku. Mereka bisa. Kau tidak bisa. Tuan Chen, jangan keterlaluan. Kau beritahu dia bagaimana aku menjadi vegetatif saat itu. Akulah yang memukulnya. Aku sudah mengincar Xiaomo sebelumnya. Tapi dia hanya mengakui dirimu. Jadi, saya tidak punya pilihan selain menggunakan taktik rendah ini. Apa kamu? Kau, bajingan hina dan tak tahu malu. Beraninya kau melukai Tuan Chen. Dia juga yang malam ini terus menghasut. Jika tidak, bagaimana mungkin kami bermusuhan dengan Tuan Chen? Dia harus dicincang 1000 keping. Disiksa perlahan hingga mati, dan 9 generasinya dimusnahkan. Seluruh klannya dihukum mati. Tuan Chen, bajingan seperti itu tidak layak Anda kotori tangan Anda. Biarkan orang tua ini yang menanganinya mengawal. Lemparkan dia ke penjara kematian. Perdana Menteri Su. Musnahkan keluarga Li. Perdana Menteri Su, saya salah. Dengarkan saya. Perdana Menteri Su, saya salah. Dengarkan saya. Perdana Menteri Su, tolong lepaskan saya. Yifei, ayo pergi. Tunggu. Nona Xiao, apa ada yang kau butuhkan? Kamu dan dia, kapan kamu bersama? Itu bukan urusanmu. Tuan Chen, berhenti berpura-pura menjadi teraniaya. Kamu hanyalah seseorang yang bersembunyi di balik wanita. Itu saja. Apa hakmu untuk bicara? Dasar bodoh. Apa yang kamu lakukan? Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Tidak, Tuan Chen. Kamu benar-benar mencuri perhatian malam ini. Karena kamu keluar Gali dimusnahkan. Dan 6 menteri tunduk kepadamu. Melihat ke seluruh Daxia, tidak ada orang kedua yang bisa mencapai ini. Namun, pada akhirnya, kamu hanya bersembunyi di balik wanita. Jika bukan karena Nona Su dan Abadi terbuang bela diri, apa jadinya kamu? Pikirkan apapun yang kau mau. Apapun yang kau pikirkan. Bagaimanapun di antara kita berdua, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Guru, dialah orangnya, istri yang selalu Guru dambakan. Sekarang dia adalah mantan istriku. Begitukah? Kalau begitu aku harus berterima kasih, Nona Xiao, karena telah memberikannya kepadaku. Saya sudah berterima kasih kepada Nona Xiao. Jadi saya tidak akan merepotkan kakak Yifei. Suruoxian, Wu Yifei, kau selalu suka bersaing denganku sejak kita kecil. Dan sekarang kau masih ingin bersaing denganku. Jelas saya yang datang lebih dulu. Kaulah yang mencoba mengambil milikku. Ketika aku mengenalnya, kau bahkan tidak tahu di mana kau berada. Kalian berdua adalah putri kesayangan surga. Mengapa kalian bersaing untuk seseorang yang hanya bersembunyi di balik wanita? Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Kau pikir kau siapa?
Berani menunjuk-nunjukku. Jika bukan karena Chen Xian, apakah kau punya hak untuk muncul di sini? Itu benar Nona Xiao. Kau sama sekali tidak memahaminya. Aku pikir kau sebaiknya kembali saja dan perlahan-lahan hidup di duniamu sendiri. Cukup. Tidak perlu banyak bicara padanya. Ayo pergi. Sungguh merepotkan. Dia hanya mengandalkan memiliki wanita untuk mendukungnya itu saja. Berhenti bicara. Saat ini kita memang tidak bisa dibandingkan dengan kediaman Perdana Menteri dan kediaman Marsekal. Lagi pula sekarang, Wu Yifi telah menjadi seorang abadi terbuang. Tapi aku tidak bisa mengerti. Dia koma selama 3 tahun. Bagaimana dia mengenal abadi terbuang Wu? Dia sepertinya mengatakan sesuatu tentang pasangan Dao yang ditakdirkan dari kehidupan lampau. Kehidupan lampau. Mungkin kekasih dari kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya. Bagaimana itu mungkin? Bagi kultivator abadi, apa yang tidak mungkin? Bagaimanapun apapun itu. Dia hanyalah seseorang yang hanya bersembunyi di balik wanita. Tepat sekali. Dia tidak akan pernah mengerti bahwa di dunia ini hanya diri sendiri yang bisa diandalkan. Chen Xian, aku berbeda darimu. Aku akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk mencapai puncak selangkah demi selangkah. Sedangkan kamu pada akhirnya hanyalah seseorang yang berdiri di belakang wanita. Itu saja. Ada apa denganmu? Oh tidak. Dia secara paksa mengaktifkan esensi sejatinya dan menggunakan teknik pedang itu, yang menyebabkan bayi abadi miliknya hancur sepenuhnya. Kita harus mencari tempat tenang untuk menyembuhkan lukanya. Ayo ke tempatku. Baiklah. Guru Langit Muda, mengapa Anda turun gunung? Salam para senior. Dawes rendahan ini diperintahkan oleh guru saya untuk turun gunung mencari seorang immortal yang dibuat. Baru saja saya melihat di sini, awan gelap bergejolak, energi ungu membubung, dan kemudian menyaksikan guntur tiba-tiba di tanah datar. Apakah seseorang membuat marah immortal yang dibuat? Seperti yang Guru Langit Muda katakan, kami memang membuat marah Tuan Abadi terbuat. Apa? Guru Langit Muda, jangan khawatir. Kami sudah membayar harga yang cukup dan mendapatkan pengampunan dari immortal yang dibuat. Baguslah, baguslah. Jika tidak kemarahan immortal, bahkan Raja Negara, tidak bisa menyelamatkan kalian. Di mana immortal yang dibuang sekarang? Guru Langit Muda, Anda datang selangkah terlambat. Baru saja, mereka sudah pergi. Ini. Bagaimana bisa kalian membiarkan Tuan Abadi terbuang pergi? Bagaimana kami akan menjelaskan ini kepada Raja Negara? Jika seorang immortal ingin pergi, bagaimana kami berani memaksa mereka untuk tinggal? Tapi jejak immortal yang dibuang sulit dilacak. Bagaimana kami akan menemukan mereka? Guru Langit Muda, jangan khawatir. Immortal yang dibuang, yang turun ke alam fana ini, memiliki identitas yang luar biasa. Mereka sangat mudah ditemukan. Dan Anda juga mengenal mereka. Saya mengenal mereka. Siapa mereka? Putri kesayangan Marsekal Wu? Wu Yifei. Apel. Kediaman Pangeran Liang Utara. Mohon Pangeran Liang Utara meredakan amarah Anda. Meredakan amarahku. Pangsi Tong Pangeran Liang Utara. Kau beritahu pangeran ini, bagaimana meredakan amarahnya? Wu Yifei, berita dia Dewi Abadi diasingkan dari surga. Bagaimana bisa kau baru mengetahuinya sekarang? Bawahan ini pantas mati. Yang kau sebutkan itu, siapa pendamping Dao yang ditakdirkan ini? Kami hanya tahu namanya Chen Xian. Dia sudah koma selama 3 tahun dalam keadaan vegetatif. Detail lainnya masih dalam penyelidikan. Pemuda itu tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, pun tidak berkultivasi keabadian atau mencari Dao. Bagaimana dia bisa layak untuk pendamping Dao Dewi Abadi Terbuan? Karena Dewi Abadi Terbuan, dia pendamping Dao takdir dari hidup lampau. Mungkinkah ini terkait dengan kehidupan sebelumnya? Apakah benar ada kehidupan lampau? Kultivator tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Apapun yang terjadi, seorang Dewi Abadi yang diasingkan turun ke alam fana, dan juga seorang Dewi Abadi terbuang secantik bunga. Pangeran ini harus mendapatkannya. Tapi kediaman Marsekal dan kediaman Pangeran Liang Utara kita selalu berselisih. Seni bela diri pangeran ini tiada tanding. Kekuatannya mencapai langit. Dan dia adalah satu-satunya raja dengan marga berbeda di Daxia. Jika kediaman Marsekal masuk akal, biarlah. Jika mereka tidak masuk akal, aku akan membunuhnya. Sama seperti menghancurkan seekor semut.
Wui Fei, kau tidak bisa lari dari pangeran ini. Kediaman Perdana Menteri. Ini rumahku. Kau tunggu di luar pintu. Kali ini kau secara paksa datang ke alam fana. Bayi abadi milikmu sudah sebagian besar hancur, namun kau masih memaksa tubuhmu untuk bertahan dan menggunakan teknik pedang itu. Apa kau mencoba mati? Guru, apa yang guru lakukan? Aku sekarang akan menggunakan esensi sejatiku untuk membentuk kembali bayi abadi milikmu. Tidak, guru. Kultivasi guru saat ini bahkan tidak 1/10.000 dari masa puncak guru. Memaksa menggunakan kekuatan immortal sejati itu akan melukai guru secara fundamental. Aku tidak bisa mengkhawatirkan itu lagi. Mengapa tidak ada pergerakan? Kalian semua, apa ini? Apa yang sedang kalian lakukan? Ini salah paham. Bukan seperti yang kau pikirkan. Kesalahpahaman. Apa yang mungkin bisa saya salah pahami? Kau tidak salah paham. Memang persis seperti yang kau pikirkan. Dia adalah pasangan dao takdirku dari kehidupan lampau. Bahkan jika sesuatu terjadi di antara kami, itu akan sangat normal, bukan? Tuan Chen dan saya adalah teman dekat. Saya sengaja datang untuk menjenguknya. Apakah Anda keberatan? Teman dekat. Sudah berapa lama kalian berdua saling mengenal? Suatu hari, kami menjadi teman lama pada pandangan pertama. Tidak seperti mereka tua bersama tapi asing. Suatu hari, teman dekat apanya? Apa yang kau tertawakan? Berapa hari kau mungkin mengenalnya? Aku mengenalnya. Juga tidak terlalu lama. Hanya sekitar 10.000 tahun. Berhentilah menyombong. 10.000 tahun sungguh. Aku membual. Dalam kehidupan sebelumnya, aku adalah muridnya. 10.000 tahun siang dan malam. Kami bersama pagi dan malam. Aku mengenalnya luar dalam. Kau baru mengenalnya sehari. Apa yang kau tahu? Tentu saja saya memahaminya. Chen Xian tidak akan pernah menyukai wajah dinginmu yang seperti is. Aku sangat lembut pada guru. Tidak ada dada yang patut dibicarakan. Tidak ada pantat yang patut dibicarakan. Hanya keriput. Bagaimana mungkin Chen Xian menyukai orang sepertimu? Jika dia menyukai seseorang, dia akan lebih memilih orang sepertiku, seksi dan berisi. Aku menyebutnya memiliki keanggunan. Bisakah kalian berdua tolong berhenti berdebat? Kau baik-baik saja. Guru, aku telah melibatkan guru. Tidak apa-apa, aku hanya menggunakan esensi sejatiku. Dan juga, kalian berdua yang benar-benar berdebat. Kita tidak akan berdebat lagi. Jangan sampai kau sakit karena khawatir. Bodoh. Guru tidak menderita panas dalam. Guru berusaha menyelamatkanku dan menguras esensi sejatinya, yang menyebabkan ki sejatinya menjadi kacau. Bukankah itu masih salahmu kalau begitu? Kau. Kalian berdua berhenti berdebat. Baiklah, kami akan diam. Kakek saya mengabdi di istana kekaisaran selama bertahun-tahun. Dia mengenal banyak tabib kekaisaran terkenal. Saya akan meminta mereka mengobati Anda. Kau terlalu naif, bukan? Luka guru. Bagaimana mungkin para manusia fana ini, dukun palsu, bisa menyembuhkan mereka? Lalu, mengapa Anda tidak mencari solusi? Guru, aku akan mengembalikan esensi sejatimu padamu. Butuh banyak usaha bagiku untuk menyelesaikan bayi abadi milikmu. Jika kau mengembalikannya padaku sekarang, apa yang akan kau lakukan? Tapi, jangan khawatir. Bukan berarti tidak ada cara. Guru, Anda punya cara. Kita hanya perlu mencari beberapa bahan surgawi dan harta duniawi dengan metodeku. Memurnikannya menjadi pil untuk memperbaiki esensi sejati.
Jika itu adalah benda spiritual berusia 10.000 tahun, itu bahkan mungkin bisa. Kultivasiku dipulihkan juga. Harta surgawi dan keajaiban duniawi, item spiritual berusia 10.000 tahun. Tapi ini adalah alam manusia. Di mana cari benda spiritual 10.000 tahun? Saya tahu sebuah tempat yang mungkin memilikinya. Tempat apa? Aula Guru Langit. Aula Guru Langit. Aku ingat sekarang. Dikatakan bahwa Aula Guru Langit, ketika pertama kali didirikan, memiliki ramuan ilahi, turun dari surga. Itu dikumpulkan oleh Aula Guru Langit, dan menjadi harta paling berharga mereka. Tapi mereka pasti tidak akan memberikannya dengan mudah. Saya akan mengantarmu ke sana. Kakek saya adalah Perdana Menteri saat ini. Aula Guru Langit pasti akan memberikan sedikit penghormatan. Aula Guru Langit bukanlah institusi bawahan kediaman Perdana Menteri. Mereka adalah orang-orang di luar dunia fana. Mereka bahkan tidak akan menganggapmu penting. Itu masih lebih baik daripada kediaman marsekalmu. Kalian semua ditekan oleh kediaman Pangeran Liang Utara, sampai tidak bisa bernapas. Setelah aku kembali kali ini, apa artinya kediaman Pangeran Liang Utara dibandingkan denganku? Jangan menyombongkan diri. Kamu sangat terluka sekarang. Bisakah kamu masih menggunakan seni abadi? Kamu... Berhenti berdebat dan tidurlah dulu. Kita akan pergi ke Aula Guru Langit besok. Guru Langit muda dari Aula Guru Langit. Xiang Mingdao dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Aku akan mencoba untuk membujuknya. Saya ikut juga. Untuk apa kamu pergi? Ide bagus apa yang mungkin kamu miliki? Saya bisa membantu Tuan Chen membeli ramuan abadi itu. Perdana Menteri Su telah miskin separuh hidupnya. Membeli ginseng liar saja sudah menjadi masalah baginya. Baiklah. Semua orang bisa pergi, baiklah. Mau kemana? Aku mau tidur. Rumahku kecil. Dengan hanya 2 kamar tidur. Malam ini kau menginap di sini. Dan tidur bersamaku. Tidak perlu. Guruku dan aku akan tidur di luar. Tidak tidur denganku. Kamu bermimpi. Kau. Berhenti. 2 kamar tidur. Kalian masing-masing dapat 1 kamar. Aku akan tidur di ruang tamu. Hei. Guru. Kediaman Perdana Menteri. Di mana dia? Aku tahu kamu pasti akan datang. Aku datang mencari sesuatu. Tidak mungkin. Mencari sesuatu. Atau mencari seorang pria. Bukan urusanmu. Dan kau berani-beraninya membicarakanku. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk melindungi kesucian guru. Apa kalian berdua sudah cukup membuat keributan? Jika sudah selesai cepat tidur. Kita punya hal penting yang harus dilakukan besok. Berhenti main-main. Kita hampir sampai di Aula Guru Langit. Aula Guru Langit. Aula Guru Langit ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai Daxia, tempat kultivasi terkemuka. Ini benar-benar luar biasa. Aula Guru Langit telah diwariskan selama ribuan tahun, dan Guru Surgawi tua bahkan adalah penguasa negara. Pemimpin Sakti Dao yang ditunjuk secara pribadi. Tempat ini secara alami unik. Yang aku khawatirkan sekarang adalah bagaimana jika mereka menolak untuk menyerahkan rumput es dingin 9 neter itu. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Rumput es dingin 9 neter tepatnya adalah yang ada di Aula Guru Langit. Ramuan ilahi berusia 10.000 tahun itu adalah harta paling berharga Aula Guru Langit. Mereka pasti tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Ketika kereta mencapai gunung pasti akan ada jalan. Mari kita sampai ke Aula Guru Langit dulu baru kita lihat nanti. Masih seperti ini. Beraninya kalian, siapa kalian semua? Beraninya kalian menerobos masuk ke Aula Guru Langit. Sahabat Dao yang terhormat, tolong pergi dan beritahu mereka. Kami mencari guru surgawi tua. Kami memiliki hal penting untuk dibicarakan. Apakah kalian punya janji? Sahabat Dao yang terhormat, situasinya mendesak. Tolong bantu kami. Jadi itu berarti kalian tidak punya janji. Tidak ada janji. Tidak ada penerimaan. Kau pria kecil, kenapa kau begitu keras kepala? Biarkan kami masuk. Kau tidak akan rugi apa-apa. Lancang. Aula Guru Langit adalah tempat kultivasi suci Daxia. Bagaimana tempat ini tahan omong kosongmu? Dia bisa masuk. Jeti, kenapa kami tidak bisa? Masuk. Orang itu adalah
pedagang kaya Liu yang terkenal. Tentu saja dia bisa masuk. Aula Guru Langit kami memiliki 3 aturan. Pertama, non-teman Dao tidak boleh masuk. Kedua, non-pejabat tinggi dan bangsawan tidak boleh masuk. Ketiga, yang tak kaya melimpah tak boleh masuk. Aku kira Aula Guru Langit adalah tempat yang murni untuk kultivasi abadi. Aku tidak menyangka tempat ini juga tercemar oleh bau uang. Disahkan secara pribadi oleh penguasa negara dengan kuas vermilionnya, mendirikan Aula Guru Langit. Bagaimana bisa giliranmu kau, manusia biasa untuk menyala di sini? Guru, abaikan dia. Mari kita langsung masuk saja. Hentikan. Apa yang baru saja kukatakan, tidak kau dengar. Aku mendengarnya. 3 aturan yang kamu sebutkan, kita semua memenuhinya. Dia adalah seorang penggarap Dao, sahabat Daomu. Aku adalah nona dari kediaman Marsekal. Jadi aku juga bisa dianggap sebagai pejabat tinggi dan bangsawan. Adapun dia, aku dari kediaman Perdana Menteri. Aku tidak peduli siapa kau. Kau nona dari kediaman Marsekal. Aku bahkan Guru Langit Shang, cucu kandungnya. Kamu tidak percaya padaku. Jadi aku akan memberimu pelajaran. Dan kau sudah mengambil keuntungan. Berhenti berpura-pura. Nona Marsekal menderita penyakit anak. Dan sudah koma selama setahun penuh. Tolong saat kau berbohong, setidaknya sedikit lebih profesional. Apakah aku terlihat seperti pembohong? Ya sangat sekali. Suruh Shen. Aku beri kau 3 detik. Jika kau tidak pergi sekarang, aku harus bertindak. Siapa yang berani di luar Aula Guru Langit membuat keributan besar seperti ini? Ada apa ini? Salam Guru Langit Muda. Membuat keributan di luar pintu ini. Betapa tidak pantas. Guru Langit Muda. Dia menyamar sebagai nona sulung kediaman Marsekal. Menerobos masuk ke kediaman Guru Langit. Aku baru saja akan mengusir mereka. Guru Langit Muda. Dasar bodoh buta. Ini memang milik kediaman Marsekal. Nona sulung. Dia sekarang bahkan seorang Dewi Abadi terbuang. Cepat minta maaf. Dewi Abadi terbuang dawai rendahan ini pantas mati. Mohon maafkan kesalahanku. Lupakan saja, Guru Langit Muda. Lama tidak bertemu. Ya lama tidak bertemu. Aku tidak menyangka kau sudah. Dasar bodoh buta. Pergi. Jiao Fei. Sekarang apakah aku harus memanggilmu Abadi terbuang? Abadi terbuang macam apa dia sekarang? Ini adalah Nona Su, Memang benar, kau juga mengenalku. Putri Perdana Menteri, cucu Perdana Menteri Su. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Kalian berdua adalah tamu terhormat. Silakan masuk dan minum teh. Bukan 2 tapi 3. Dan ini adalah Dia adalah pasangan Dao takdirku dari kehidupan lampau. semuanya, silakan duduk. Jiao Fei. Baru saja kamu mengatakan, dia adalah pasangan Dao takdirmu dari kehidupan lampau. Pasangan Dao takdir dari kehidupan lampau apa? Dia hanya gurunya. Tidak bisakah seorang guru juga menjadi pasangan Dao takdir dari kehidupan lampau? Jiao Fei, guru macam apa dia bagimu? Apakah dalam astronomi dan geografi? Atau dalam kaligrafi dan lukisan? Dia ahli mengolah keabadian dan mencari Dao. Mohon maaf semuanya. Dawai rendahan ini telah kehilangan ketenangannya. Apa maksudmu dengan ini? Bolehkah saya bertanya teman muda? Dari sekte mana kamu berasal? Dan siapa gurumu? Aku membentuk sekteku sendiri. Jadi dia adalah penipu dari Jianghu? Tidak. Jadi dia adalah penyihir Jianghu? Jiao Fei. Apakah kamu telah ditipu? Asal-usul pahlawan tidak dipertanyakan. Tuan Chen memiliki keterampilan luar biasa. Jauh melampaui apa yang Dawis Junior Aula Guru Langitmu bisa bandingkan. Kata-kata Nona Su, agak berlebihan bukan? Seseorang seperti dia, datang ke Aula Guru Langit kami, bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan serabutan. Guru Langit Muda tolong jaga ucapanmu. Pasangan Dao takdirku dari kehidupan lampau. Bukan untuk kamu fitnah. Jiao Fei, untuk mencari keabadian dan Dao, Aula Guru Langit adalah pilihan utama. Bahkan jika kamu ingin mencari pasangan Dao, kamu seharusnya tidak memilih penipukan. Apakah kau menyiratkan bahwa aku harus memilihmu sebagai pasangan Doku? Dawai rendahan ini tidak berbakat tapi, dalam hal mengolah Dao, melihat ke seluruh Daxia, tidak ada anak muda yang bisa melampauiku. Kata-kata kosong bukanlah bukti. Ini adalah pil pembersih sumsum yang baru saja aku saring. Ini memiliki efek membersihkan sumsum dan memotong urat. Hari ini aku akan memberikannya kepada Xiao Fei. Dipertimbangkan sebagai hadiah untukmu menjadi abadi terbuan. Hadiah ini terlalu signifikan. Aku tidak bisa menerimanya. Mengatakan itu terlalu formal. Kamu dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Ini bukan apa-apa.
Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak. Cepat coba. Tunggu. Pilmu ada masalah. Kamu bilang yang aku saring, pilnya bermasalah. Guru pil-pil olah guru langit, terkenal di seluruh Daxia. Dan guru langit muda adalah penerus nomor 1 dari garis keturunan ini, menghususkan diri dalam pemurnian pil. Apakah kamu mungkin salah melihat? Aku tidak salah lihat. Pil ini memang ada masalah. Dasar penipu. Apa yang kamu tahu? Dan kamu berani mengkritik pil yang aku saring. Aku pernah memurnikan beberapa batch pil. Dan aku memiliki pemahaman tertentu tentang pil. Dunia ini benar-benar telah berubah. Sekarang siapapun yang tidak dikenal berani mengklaim telah menyaring pil. Mungkin jika kamu pergi ke jalan dan secara acak menarik seseorang yang mengurus tungku, mereka akan berani mengatakan bahwa mereka memiliki beberapa wawasan tentang penyaringan pil. Apakah kamu tahu bahwa pilku ini bernilai 30 juta per pil? Meskipun sangat berharga, orang-orang yang datang mencari pil masih tak ada habisnya. Kamu benar-benar berani mengatakan bahwa pil yang aku saring bermasalah. Ini memiliki reputasi besar, tapi tidak sesuai dengan itu. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aula guru langit milikmu. Pemasarannya dilakukan dengan sangat baik. Guru langit muda Anda di sini. Ada apa? Guru langit muda, anakku dan aku secara khusus datang untuk menyampaikan rasa terima kasih kami. Jika bukan karena pil pembersih sumsum Anda, anakku pasti sudah lama binasa. Baru saja seseorang mengatakan bahwa pil yang aku saring bermasalah. Teknik penyaringan pil guru langit muda tidak tertandingi di aula guru langit. Bagaimana mungkin pilnya mungkin bermasalah? Jika pil Anda bermasalah, Xiao Suiku pasti sudah lama menderita pembalikan aliran meridian dan binasa. Ini adalah hadiah terima kasih sebesar 10 juta. Ini adalah tanda kecil penghargaan kami. Guru alkemis. Dawai serendahan ini benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku sudah menyaring pil selama lebih dari 10 tahun. Dan ini adalah pertama kalinya ada yang mengatakan bahwa pil yang aku saring bermasalah. Kamu memfitnahku. Aku tidak memfitnahmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Pil guru langit muda menyelamatkan nyawa anakku. Kamu pikir kamu siapa? Berani di sini mengoceh omong kosong dan merusak reputasi guru langit muda. Pil yang kau berikan pada putramu. Pil itu tidak membantunya, tapi merugikannya. Kamu bicara omong kosong. Apa yang kamu tahu? Ke dalam pil pembersih sumsum ini, aku menambahkan bunga matahari ungu malam ekstrem. Ini jauh lebih baik daripada yang biasa. Afak pil pembersih sumsum ratusan kali lebih baik. Orang sepertimu mungkin bahkan tidak tahu apa itu bunga matahari ungu tengah malam. Karl, Segera meridian putramu akan hancur. 3. apalagi meridian yang hancur. Setelah meminum eliksirku, bahkan gejala seperti dahak berlebihan dan batuk akan muncul. 2. Kamu mencoba pamer di depan guru langit muda. Kau berpura-pura jadi serigala berekor besar apa? 1. Guru langit muda lihat aku baik-baik saja. Dia hanya menyebarkan rumor untuk menyesatkan orang. Akan runtuh. Xiao Sui. Xiao Sui. Guru langit muda ini, ada apa ini? Mungkinkah pil pembersih sumsummu benar-benar bermasalah? Eliksirku tidak mungkin bermasalah. Tuan Chen baru saja mengatakan bahwa meridiannya akan hancur. Hanya saja kau tidak mempercayainya. Guru, apakah Anda punya solusi? Guru langit muda, tolong selamatkan putraku. Meridian hancur. Kegagalan meridian jantung. Bahkan para dewa akan sulit menyelamatkannya. Aku bisa menyelamatkannya. Aku, penerus guru langit muda saat ini. Bahkan aku tidak berdaya untuk membalikan ini. Kamu benar-benar mengatakan, kamu bisa menyelamatkannya. Itu karena kultivasimu belum cukup mendalam. Kamu, tolong Tuan, selamatkan putraku.
Meridiannya sudah tersambung kembali. Tapi dia masih diracuni oleh bunga matahari ungu tengah malam. Siapkan obat sesuai resep ini, dan setelah beberapa hari pemulihan, dia akan pulih. Aku terlalu malas untuk membongkarmu. Coba saja cari kultivator manapun dan tanyakan pada mereka. Apakah bunga matahari ungu tengah malam itu beracun? Bunga matahari ungu tengah malam mekar di tengah malam. Memang benar memiliki efek memperkuat tendon dan membersihkan sumsum itu benar. Dia sendiri yang mengatakan, bunga matahari ungu tengah malam itu tidak beracun. Penipu inilah yang menyebarkan rumor di sini. Tapi ini tidak berarti. Bunga matahari ungu tengah malam ada dalam pil pembersih sumsum, tanpa masalah. Omong kosong. Bunga matahari ungu tengah malam ini, jika mekar di tengah malam, maka ia memiliki racun aneh. Racun ini bisa menembus jauh ke dalam sumsum tulang, menghancurkan semua meridian. Pil pembersih sumsum ini menggunakan bunga matahari ungu tengah malam ini, yang mekar di tengah malam. Jadi begitu. Terima kasih Tuan Chen. Xiaosui, mari kita lanjutkan menyiapkan obatnya. Selamat tinggal. Seorang guru langit muda barusan. Apa yang dia katakan? Seseorang yang tidak dikenal bisa memurnikan eliksir sekarang. Bagaimana sekarang? Yakin? Bahkan 1000 pertimbangan orang bijak, kadang-kadang mungkin memiliki satu kelalaian. Hanya saja pria tidak berguna ini mendapat keberuntungan yang luar biasa. Keras kepala mempertahankan muka. Guru langit muda, kami datang kali ini untuk meminta bantuan. Xiao Fei, jika ada yang kamu butuhkan bantuannya, katakan saja. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Aku dengar bahwa Ola Guru Langit memiliki sebuah rumput es dingin 9 meter. Kami ingin. Xiao Fei, dukun gadungan ini. Apa yang bisa dia berikan padamu? Lihatlah yang mulia. Dia membawa harta nasional. Giok kembar musim same dan musim gugur. Tapi bagaimana dengan dia? Dia membawa setumpuk ampas pil yang tidak berguna. Sungguh kau punya mata, tapi gagal mengenali harta sejati. Di matamu, ampas pil yang tidak berguna ini tidak hanya bisa menyembuhkan kaki nyonya tua, tapi juga membuatnya kembali muda dan mendapatkan kembali penampilan mudanya. Omong kosong. Kaki ibuku sudah di kursi roda selama lebih dari 20 tahun. Kami sudah mencari dokter terkenal di mana-mana, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Dan kau dengan pil kecilmu berharap bisa sembuh. Berhentilah melamun, kembali muda. Mengembalikan penampilan muda. Chen Xian. Bahkan, guruku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan kau hanya seorang dukun gadungan. Jangan mempermainkan wanita tua ini. Ini benar-benar keterlaluan. Penjaga, usir dia dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Guru, mengapa Anda di sini? Yang mulia, Anda juga sudah tiba. Apa yang terjadi? Guru Langit, Anda datang tepat pada waktunya. Orang ini memegang ampas obat yang tidak berguna dan mencoba menipu nyonya tua. Guru langit tua. Wanita tua ini, bagaimanapun juga, matriark dari kediaman bersekal. Orang ini benar-benar ingin aku makan ampas obat ini. Bukankah ini penghinaan bagiku? Guru, ini semua tidak diinginkan. Ampas obat yang tidak berharga. Mengapa kamu mengambilnya? Guru Langit Tua, jangan kotori tanganmu. Apa yang kau tahu? Ini semua adalah ampas pil abadi tiada tara. Dibandingkan dengan artefak berharga aula Guru Langitku, ini 100 kali lebih baik. Apel, pria tidak berguna ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari harta karun aula Guru Langit. Guru Langit Tua, apakah Anda yakin tidak salah? Apa? Apa kau bilang Daos tua ini bicara omong kosong? Nyonya tua, mengapa tidak mencobanya? Tidak, kamu tidak boleh. Nyonya tua, apa statusmu? Bagaimana kamu bisa makan ini? Benda yang tidak jelas asalnya. Nenek, saya percaya pada pil guru saya. Nyonya tua, apakah kau percaya pada orang tua ini? Karena Guru Langit Tua sudah berbicara, maka wanita tua ini akan mencobanya. Ibu, Ibu? Ini? Ini benar-benar eliksir ajaib. Arus hangat mengalir langsung ke kakiku. Nyonya tua,
Bangun dan berjalanlah beberapa langkah. Nah, jangan berpikir bahwa hanya karena guru langit tua mendukungmu, kamu bisa percaya ampas obatmu yang tidak berharga bisa menyembuhkan semua penyakit. Tunggu. Cepat ambilkan tongkat kepala nagaku. Cepat. Ini benar-benar sembuh. Ini benar-benar sembuh. Ibu. Wajahmu, Ibu, rambutmu. kakinya sembuh, dan dia menjadi lebih muda. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini benar-benar berhasil. Cermin. Ibu, Itu benar. Dia benar-benar sudah membaik. Obat dewa. Ini benar-benar obat dewa. Nenek, apakah dia sekarang memenuhi syarat untuk menjadi menantu kediaman marsekal kita? Tentu saja. Tentu saja. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah Anda punya keberatan lain? Tidak ada keberatan. Jika Nyonya Tua mengatakan dia memenuhi syarat, maka dia memenuhi syarat. Yang mulia, menantu kita. Bukankah dia mengesankan? Ayo pergi. Chen Xian sudah mendapatkan niat baik keluarga Wu. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan menjadi menantu dari kediaman marsekal. Kamu terlalu baik padanya. Pertama menyembuhkan kaki neneknya, lalu membuatnya muda lagi. Kamu pilih kasih. Bukankah aku menyelamatkan nyawa kakek Mo? Apakah dia diselamatkan? Penyakit kakekku kambuh lagi. Kamu harus pergi. Kau tidak mencoba menipuku kan? Bagaimana bisa? Aku bercanda dengan nyawa kakekku. Semuanya, aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Nanti. Jadi aku tidak akan bergabung dengan kalian semua untuk perjamuan. Baiklah, karena Perdana Menteri Su sedang tidak sehat. Silakan lanjutkan. Ingatlah untuk kembali ke kediaman marsekal makan malam. Baiklah. Jiao Fei. Pendamping Dao yang ditakdirkan ini memang luar biasa untuk bisa menghasilkan bahkan obat dewa semacam ini. Guru, bukankah eliksir tak tertandingi ini hanya disempurnakan olehmu? Ampas eliksir ini, mungkinkah kamu memberikannya kepadanya? Omong kosong. Apa yang kau tahu? Masa kurunganmu belum berakhir? Kembali ke kediaman guru langit. Sesuai perintah guru. Nyonya tua, Daois tua ini masih ada urusan diolah. Jadi saya akan permisi dulu. Guru langit muda benar. Jika masih ada seseorang di Daxia yang bisa menyuling ampas eliksir tiada tara ini, hanya ada satu orang. Itu hanya bisa guru langit tua. Mengambil ampas eliksir orang lain dan mencoba menipu kami di kediaman marsekal kami. Xiao Fei, apakah ini pria yang kau temukan? Bukan begitu. Kau diam. Aku hampir membiarkan si tak berguna itu menipuku. Kediaman guru langit. Guru, hamba masih tidak mengerti mengapa guru membantu Chen Xian yang tidak berguna itu, dan mengapa guru memberinya ampas eliksir dari eliksir tiada tara. Apa yang kau tahu? Tuan Chen, bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Guru, terlepas dari identitas Xiao Fei, identitas, lihatlah, dia adalah nona sulung dari kediaman marsekal dan seorang abadi terbuan. Bagaimana Chen Xian bisa pantas untuknya? Apa katamu seorang abadi terbuan? Bukankah abadi terbuang itu yang dicari oleh penguasa negara? Bukankah itu Xiao Fei? Bukankah guru memberitahu penguasa negara itu? Omong kosong. Apa kau mengatakan bahwa cahaya kemasan yang turun ke dunia fana itu adalah yang tertinggi dan kekuatan pamungkas? Guru, apakah maksud guru? Abadi terbuang itu adalah seorang pria. Tepat sekali. Mungkinkah guru? Guru sudah tahu siapa dia. Guru, jangan membuat kami penasaran. Lihatlah, di seluruh dunia, siapa yang tidak tahu bahwa guru memimpin aula guru langit? Semua urusan di bawah langit. Dengan jentikan jari guru, bukankah guru akan tahu semuanya? Rahasia langit. Tidak boleh diungkapkan. Sebelum itu,
cahaya keemasan di luar jendela itu. Saya mengerti. Guru, apakah guru menerima bimbingan dari abadi terbuan? Itukah sebab ilmu guru mahir? Belum sepenuhnya mahir, tapi aku telah mendapatkan cukup banyak wawasan. Seperti yang diharapkan. Guru sudah bertemu abadi terbuan yang turun ke dunia fana. Dan orang itu bukan Wu Yifei. Guru, tolong. Kediaman Pangeran Liang Utara. Apa yang guru katakan? Wu Yifei sebenarnya bukan abadi terbuang yang turun ke dunia fana. Wu Yifei punya keberanian seperti itu. Beraninya dia menyamar abadi terbuan. Hamba mohon titah yang mulia. Bawahan yang mulia akan segera menangkapnya. Bagus. Pangeran ini baru saja mengkhawatirkan. Tidak bisa menemukan kelar pada Wu Shenxiong. Siapa sangka putrinya akan menyamar sebagai abadi terbuan. Mengundang murka langit. Dia hanya mencari mati. Hari ini, kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya membasmi seluruh kediaman Marsekal. Yang mulia, menurut pendapat hamba, Chen Xian itu juga tidak boleh dilepaskan. Apakah yang mulia lupa? Dia secara terbuka mempermalukan yang mulia. Bawahan yang mulia dengan tulus memohon yang mulia untuk memberi hamba beberapa pasukan. Hamba bersedia berbagi beban yang mulia dan melenyapkan Chen Xian itu bersama mereka. Meskipun dia hanyalah seekor semut, hari ini dia benar-benar membuat pangeran ini tidak senang. Aku serahkan dia padamu. Baik, keluarkan perintah. Kerahkan pasukan dan kepung kediaman Marsekal. Baik. Kediaman Marsekal. Pang Shitong, apa yang kau lakukan di sini lagi? Jiao Feiku sudah dengan jelas menolakmu. Pangeran ini tidak di sini untuk melamar kali ini. Tangkap mereka. Pang Shitong, apa yang kau coba lakukan? Pang Shitong, beraninya kau? Kediaman Marsekal secara pribadi dianugerahkan oleh penguasa negara. Bahkan jika Anda adalah satu-satunya pangeran bermarga berbeda dari Daxia, Anda tidak bisa bertindak begitu lancang di sini. Tepat sekali. Kau berani mengayunkan senjata di kediaman Marsekal. Apakah kau memberontak? Kediaman Marsekal sudah dikepung oleh orang-orangku. Kediaman Marsekalmu tidak lagi memegang otoritas militer. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Pang Shitong, menyerang kediaman Marsekal adalah kejahatan pengkhianatan yang serius. Tidakkah Anda takut akan murka penguasa negara? Tidak peduli seberapa besar kejahatanku. Bisakah itu lebih besar daripada dia marah NMI? Sebagai abadi terbuang yang turun ke dunia fana. Xiao Fei kau abadi terbuang palsu. Apa yang membuatmu mengatakan, aku penipu? Jika kau benar-benar adalah seorang abadi terbuang, maka apakah pangeran ini berani bertindak lancang di kediaman Marsekal? Tidakkah aku takut kau menebasku dengan satu pedang, Xiao Fei? Aku sekarang juga bisa menjatuhkanmu dengan satu pedang. Kalau begitu coba tebas aku. Berhentilah berpura-pura. Aku sudah tahu semuanya. Abadi terbuang. Dia adalah seorang pria. Oleh karena itu sama sekali bukan kau. Xiao Fei, kau telah membuat kita semua terbunuh. Kau punya keberanian seperti itu. Abadi terbuang apa? Pasangan Dao yang ditakdirkan apa? Ternyata kau mengarang semua itu untuk membatalkan pertunangan. Seandainya saja kau menikahi Pangeran Liang Utara lebih awal, bukankah semuanya akan baik-baik saja? Xiao Fei, ini adalah kejahatan menipu kaisar. Sekarang, cepatlah menikah dengan Pangeran Liang Utara. Dan kau mungkin masih bisa menyelamatkan kediaman Marsekal kita. Sudah terlambat. Apakah kau benar-benar percaya? Aku tertarik padanya. Aku tertarik padanya karena identitasnya sebagai abadi terbuang. Tanpa identitas itu, dia bukan apa-apa. Kediaman Marsekalmu juga bukan apa-apa. Pang Shitong, meskipun identitas abadi Xiao Fei kita dipertanyakan, tapi kau tidak mendapatkan izin dari penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman pribadi kepada Marsekal Agung Kediaman Marsekal. Apakah kau benar-benar merencanakan pemberontakan? Pemberontakan. Pangeran ini memegang kekuasaan atas semua di bawah langit. Jadi bagaimana bisa disebut pemberontakan? Yang aku minati adalah identitasnya sebagai abadi terbuang. Dan kalian semua hanyalah batu loncatan yang aku gunakan untuk memenangkan hati abadi terbuang. Apakah Anda mengatakan Anda berniat? Tepat sekali. Besok, aku akan mengadakan sebuah upacara agung Fengshan di platform Jixian. Aku akan mengundang abadi terbuang untuk secara pribadi mengamati upacara tersebut. Pada saat itu, aku akan menggunakan darahmu untuk membersihkanmu dari dosa-dosa yang dilakukan dengan menyamar sebagai abadi terbuang. Pang Shitong,
Jika kau berani menyentuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kediaman marsikal kami, sama sekali bukan tandingan. Ang Shitong, si tak berguna itu, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia bahkan hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Pengawal, tangkap mereka semut. Kediaman Perdana Menteri. Bukankah Perdana Menteri Su baik-baik saja? Mungkin dia baik-baik saja sekarang. Rosen, bagaimana kau bisa menipu Tuan Chen? Bukankah kamu bilang dadamu sakit? Mengapa Yifei belum membalas pesanku? Apa? Baru 3 menit berpisah, dan kamu sudah sangat merindukanku. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Yifei. Kau seharusnya lebih dulu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Pangeran Liang Utara baru saja menyerbu kediaman Marsekal. Wei Fei juga. Dia menyamar sebagai abadi terbuang dan sudah dilemparkan ke penjara langit. Beraninya kau. Pengawal, Mereka tidak akan datang. Zhang Minggao, kediaman Perdana Menteri saya dan Aula Guru Langitmu mengurus urusan kita masing-masing. Kau benar-benar berani datang ke rumahku untuk membunuh seseorang. Apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Hanya kediaman Perdana Menteri. Aku sekarang mewakili kediaman Pangeran Liang Utara. Aku hanya punya satu permintaan. Serahkan Chen Xian dengan patuh. Dan aku bisa mengampuni nyawa kalian. Seorang guru langit muda yang bermartabat dari Aula Guru Langit, sampai merendahkan diri menjadi anjing kediaman Pangeran Liang Utara. Sungguh menyedihkan. Pangeran Liang Utara saat ini berada di puncak kekuasaannya. Hanya selangkah lagi dari naik ke keabadian. Mengikutinya selalu lebih baik daripada mengikuti orang tua itu. Tuan Langit yang benar-benar telah membesarkan seorang murid yang baik. Satu kata, serahkan dia. Atau tidak. Tuan Chen, pernah menyelamatkan nyawa orang tua ini. Bahkan jika orang tua ini mati hari ini, aku akan tetap melindungi keselamatan Tuan Chen. Chen Xian adalah pria yang aku suruh Zhen telah incar. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Chen Xian, sepertinya kau hanyalah pria tak berguna yang bersembunyi di balik wanita. Pengawal, bunuh mereka. Karena Xiao Fei ada di tangan mereka. Mana bisa tangkap harimau tanpa masuk sarangnya? Sebaiknya kita balikan rencana mereka. Mari kita lihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Jangan sentuh mereka. Aku bisa pergi bersamamu. Chen Xian, Tuan Chen, kau. Nona Su, Perdana Menteri Su, kalian semua untuk melindungi hidupku. Bersedia mengorbankan nyawa kalian sendiri. Aku sangat berterima kasih. Tapi mengenai masalah ini, aku Chen Xian tidak ingin membebani kalian. Anak muda, kau bijaksana. Ayo pergi. kakek, bagaimana bisa kamu membiarkan mereka membawa Chen Xian pergi? Ketika Tuan Chen dibawa pergi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Aku rasa dia punya rencana sendiri. Lagi pula, orang macam apa dia? Kau tidak perlu khawatir. Aku ke kediaman Liang Utara untuk pembebasan. Jika Peng Shitong itu berani tidak membebaskannya, aku akan menyalakan api dan membakar kediaman Pangeran Liang Utaranya. Kediaman Guru Langit. Kau masih berani kembali? Apa kau tidak takut Taois tua ini akan menjatuhkanmu dengan satu telapak tangan? Guru, orang-orang berusaha untuk tempat yang lebih tinggi. Sama seperti air mengalir ke bawah. Ini adalah hal yang tak terhindarkan. Guru Langit tua. Aula Guru Langit. Itu murni dan asketis. Bagaimana bisa dibandingkan dengan nyanyian dan tarian kediaman Pangeran Liang Utaraku? Guru, tidakkah kau sudah bertemu abadi terbuang itu? Pangeran memintamu untuk menyampaikan pesan kepadanya. Besak Xian, datanglah ke platform Jixian. Apa yang membuatmu berpikir aku bisa mengundang abadi terbuang itu? Jangan khawatir, undangan Pangeran tidak ada yang bisa menolak. Besak Xian, Yang Mulia berencana mengadakan upacara Agung Fengshan di platform Jixian untuk menganugerahkan kepada sang abadi terbuang gelar abadi sejati 9 langit. Tolong beritahu dia untuk datang dan menghadiri upacara. Abadi terbuang melampaui dunia fana. Mengapa dia secara pribadi akan menghadiri upacara Agung Fengshanmu yang kecil?
sebaiknya dia datang. Jika tidak, 100.000 kavaleri besi liang utaraku akan siap menghancurkan aula guru langit kapan saja. Karena kau tahu Daus tua ini bisa berbicara dengan abadi terbuan. Beraninya kau menghancurkan aula guru langit itu. Apa kau tidak takut abadi terbuan akan menghukummu? Apakah kau benar-benar berpikir aula guru langitmu begitu penting bagi sang abadi terbuan? Apa yang bisa ditawarkan aula guru langitmu? Istana Pangeran Liang Utaraku bisa menawarkan lebih banyak lagi. Guru, aku yakin kau pasti tidak ingin warisan 1000 tahun aula guru langit hancur di tanganmu kan? Diam. Aku bukan lagi gurumu. Guru surgawi tua, kelangsungan hidup aula guru langit ada di tanganmu. Jika kau tidak ingin menjadi pendosa aula guru langit, sebaiknya kau ikuti instruksiku. Aku bisa mengundang abadi terbuan itu untuk menghadiri upacara agung Feng Shenmu. Tapi dia, aku tidak bisa menyerahkannya kepadamu untuk dihukum. Jika bukan, karena kau murid kesayanganku, penipu abadi terbuang itu, pelanggar hukum itu, bagaimana mungkin dia bisa tertangkap? kaulah yang memberitahu. Wu Yifei yang menyamar sebagai abadi terbuang, pantas mati 10.000 kali. Besok di upacara agung Feng Shan, anggota keluarga Istana Marsekal dan pria itu Chen Xian, semuanya akan dibakar hidup-hidup di platform Jixian. Monahu adalah teman lamamu. Bagaimana kau bisa memperlakukan kediaman Marsekal? Istana Marsekal kan? Kehancurannya sudah ditakdirkan. Guru, kau pasti sudah meramalkannya sejak lama kan? Jika aku bisa meramalkannya, saat itu, aku tidak akan menerimamu, murid pengkhianat ini. Mengenai Wu Yifei, aku memang bisa memohon kepada Yang Mulia untuk mengampuni nyawanya. Namun yang disebut pasangan del takdirnya harus mati. Kau menangkap Tuan Chen. Menghadapi kavaleri besi Liang Utara, dia sudah menyerah dengan patuh. Kau punya keberanian seperti itu. Wu Yifei menyamar sebagai abadi terbuan, kejahatannya pantas dihukum mati. Chen Xian juga kaki tangan Pangeran Liang Utara untuk mengadili kejahatan dan menangkap orang. Apa salahnya itu? Guru surgawi tua, aku tahu kau dan anak bermarga Chen itu punya hubungan. Jika tidak, kau tidak akan memberinya ampas eliksir emas. Tapi keselamatannya dan kelangsungan hidup aula guru langit, kau seharusnya tahu bagaimana memilih. Kau pasti akan menyesalinya. Guru surgawi tua, masalah ini bukan untuk kau khawatirkan. Kau sampaikan kata-kataku kepadanya. Jika dia datang, aku anugerahkan gelar abadi sejati 9 langit untuk dihormati oleh puluhan ribu orang. Jika dia tidak datang, dia akan melihat aula guru langit berserahkan mayat. Ayo pergi. Guru, mohon berhati-hati. Kalian sekelompok orang bodoh. Kau dengan bodohnya ingin berpegang pada abadi terbuan. Tapi kau tidak tahu bahwa kau sudah menyinggung abadi terbuang ini sampai mati. Yang Mulia, jika sang abadi terbuang tidak datang, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Kata-kata tentang menghancurkan aula guru langit sudah terucap. Gurumu, bahkan jika dia harus memohon kepada sang abadi terbuang, harus memohonnya untuk datang. Bagaimana jika sang abadi terbuang marah nanti? Kemarahan abadi sejati bukan sesuatu yang kita manusia fana bisa tanggung. Apakah kau pikir aku mengundang sang abadi terbuang ke sini benar-benar hanya untuk menganugerahkan kepadanya gelar abadi tituler belaka? Maksudmu adalah, jika dia bersedia bekerja sama, menyerahkan esensi sejati dan kultivasinya, dan membantuku memulai jalan menuju keabadian, aku bersedia menawarkan retreat Mutiara Naga Takdir Nasional Daxia. Bagaimana jika dia tidak bekerja sama? Maka aku akan menggunakan kekuatan manusia fana untuk mengeksekusi seorang abadi. Platform Jixian. The film was translated and narrated by M Media.
Tak disangka, Larga Wu akan jadi begini, dihancurkan oleh kita. Ini semua karena Wu Yifei ini, yang menyamar sebagai abadi terbuang. Dan tertangkap oleh Pangeran Li yang Utara, sehingga mengundang bencana. Wu Shenxiang, lihatlah putri baik yang kau lahirkan. Kediaman marsekal keluarga Wu. Usaha 3 generasi. Hancur lebur olehnya. Jiao Fei. Konsekuensi menentang Pangeran Li yang Utara. Kau sudah melihatnya. Xiang Mingdao. Kau tercela. Yang kuatlah yang bertahan. Itu adalah jalan langit. Aku menyebut ini memahami zaman. Persahabatan kita selama bertahun-tahun. Jiao Fei, apakah kau memang atau tidak? Seorang abadi terbuan. Selama kau setuju menikah denganku, aku akan mengampuni nyawa kalian. Jangan pernah memikirkannya. Tuanku akan datang menyelamatkanku. Di saat seperti ini, kau masih memikirkannya. Apa itu pasangan Dao yang ditakdirkan? Anak itu sekilas pandang, jelas bukan orang baik. Dia sudah lama kabur, dan melarikan diri dengan bersih. Dan kau masih berharap dia akan menyelamatkan kita. Itu benar. Apa yang bisa kau lakukan? Sekarang platform Jixian sudah dikelilingi oleh Pangeran Li yang Utara 100.000 kavaleri besi. Katakan padaku, bagaimana dia bisa datang menyelamatkan kita? Dengan kemampuan tuanku, 100.000 saja. Tuanmu akan datang. Tapi bukan untukmu. Tapi untuk dikubur bersama kalian semua. Penjaga, bawa dia kemari. Bagaimana mungkin? Aku menangkapnya dengan tanganku sendiri. Guru, ada apa? Apalagi yang bisa terjadi? Menghadapi 100.000 kavaleri besi Pangeran Li yang Utara. Apalagi yang bisa dilakukan penyihir Jianghu ini? Selain menyerah patuh, tetapi menyerah dengan patuh. Guru Langit Muda, Wu Yifei yang menyamar sebagai abadi terbuan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Ya. Satu menyamar sebagai abadi terbuang turun ke alam fana. Yang lain menyamar sebagai pasangan Dao yang ditakdirkan. Kami mohon ampun. Bunuh mereka. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Ya. Kami bersedia menyerahkan kediaman Marsekal kepada Pangeran Li yang Utara. Hanya meminta kesempatan untuk hidup. Paman, bagaimana bisa kau melakukan ini? Diam. Ini semua karena kau. Sehingga kediaman Marsekal kami jatuh ke keadaan seperti ini. Pangeran Li yang Utara hanya tertarik pada abadi terbuan. Dan tidak tertarik padanya seorang manusia biasa. Namun dia masih berpura-pura mulia. Tidak mau menikah denganku. Xiang Mingdao, aku lebih baik mati daripada menikahimu. Apa kau dengar itu? Dialah yang tidak memberimu jalan untuk hidup. Apa salahnya menikahi guru surgawi muda? Dia sekarang orang kesayangan di sisi Pangeran Li yang Utara. Berapa banyak wanita yang ingin menikah dengannya, tapi tidak mendapat kesempatan. Kau hanya tidak tahu berterima kasih. Wu Yifei, apa kau mencoba membuat kami semua terbunuh? Begitu kalian semua mati, aku akan senang. Siapa sangka? Kediaman Marsekal yang dulunya sombong, ternyata telah jatuh ke keadaan seperti ini. Ini hanyalah menuai apa yang kau tabur, dan tidak ada yang bisa bertahan hidup. Chen Xian yang begitu bangga dan sukses saat itu, ternyata telah menjadi tahanan. Terlihat kotor dan acak-acakan. Seperti pengemis, aku hampir tidak mengenalinya. Dari keadaan vegetatif, menjadi seorang tahanan. Ini dianggap untuk pria sepertimu, hasil terbaik yang mungkin. Terima kasih Yang Mulia atas kemurahan hati Anda. Hari ini, Anda mengundang kami untuk hadir. Jika tidak, kami pasti akan melewatkan pertunjukan yang bagus. Chen Xian, sudah kubilang sejak lama, bergantung pada orang lain itu tidak bisa diandalkan. Pada majelis pencarian dewa karena wanita itu kau mengambil semua sorotan. Sekarang kediaman Marsekal telah dibersihkan oleh Pangeran Li yang Utara. Tanpa dukungan wanita itu, kau bukan siapa-siapa. Kau hanya melihat permukaan saja, dan melihat apa yang ingin kau lihat. Kau tidak bisa melihat kebenaran. Aku hanya melihat permukaannya dari majelis pencarian dewa.
hingga kerjasama pil. Kapan kau tidak mengandalkan kediaman Marsekal? Terus terang saja. Tanpa kediaman Marsekal, tanpa Wu Yifei, kau bukan siapa-siapa. Melihatmu dalam penderitaan seperti ini, tak bisa kuungkap betapa senangnya. Chen Xian, apakah kau sekarang sangat menyesal? Menyesal karena terlalu dekat dengan wanita ini dan terlibat karena mereka. Dukunganmu sudah tidak ada. Tentu saja aku menyesal. Aku tidak pernah punya dukungan. Yang kuandalkan selalu diriku sendiri. Mengandalkan dirimu sendiri. Jika kau mengandalkan dirimu sendiri, mengapa kau di sini? Terpuruk menjadi tahanan Pangeran Liang Utara. Apa kau pikir hanya dengan mereka masih bisa menangkapku? Mungkinkah guru? Chen Xian, kau sudah menjadi tahanan. Dan kau masih menyombongkan diri di sini. Tidak, aku hanya bingung. Pria tidak berguna sepertimu. Di ambang kematian. Masih begitu keras kepala. Kau tidak benar-benar berpikir akan ada pasukan dewa turun dari langit untuk menyelamatkanmu kan? Chen Xian, waktu telah berubah. Ini bukan majelis pencarian dewa. Bahkan Wu Yifei tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kali ini, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Xiao Fei, hari baik untuk eksekusi sudah hampir tiba. Apa yang kukatakan sebelumnya masih berlaku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Xiang Minggao, kau ingin aku menikahimu? Jangan pernah bermimpi. Aku hanya tidak mengerti. Apa bagusnya dia? Kita berdua bertahun-tahun kasih sayang. Dan kau sungguh demi dia, bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Orang sepertimu, bagaimana mungkin kau bisa memahami perasaanku padanya? Jangan paksa aku. Zhang Bingao, apa yang sedang kamu lakukan? Diam. Chen Xian, adegan hari ini. Aku akan membuatmu mengingat ini selamanya. Hentikan. Mengapa dia ada di sini? Pukulanmu itu hampir membunuhku. Wu Yifei, aku penyelamatmu. Kamu memperlakukan penyelamatmu dengan sikap seperti ini. Jika aku datang selangkah lebih lambat, kamu pasti sudah ditebas oleh teman lamamu ini. Norasu, upacara Agung Fengshan disetujui oleh pangeran. Kau datang kemari untuk membuat masalah. Kau datang ke tempat yang salah. Wu Yifei, kamu teman lamaku. Wajahmu berubah lebih cepat dari membalik halaman. Beberapa hari lalu di pintu Aula Guru Langit, kamu masih memanggil Xiao Fei berulang kali. Seperti penjilat, hari ini, kamu ingin menebasku dengan satu serangan. Itu adalah penilaian karakterku yang buruk, dan aku membawa ini pada diriku sendiri. Su Rozian, jangan berpikir bahwa hanya karena kau cucu Perdana Menteri, aku tidak akan berani menyentuhmu. Apa? Bajingan kecil dari Aula Guru Langit masih ingin menyentuh nona ini? Ayo, coba sentuh aku. Kediaman Marsekal buat marah abadi terbuan. Menurut hukum Daxia, mereka harus dieksekusi untuk dipersembahkan. Hari ini kau bikin masalah di platform Jixian. Apa kau ingin jadi musuh Liang Utara? Siapapun yang menjadi musuh Chen Xian adalah musuh kediaman Perdana Menteri saya. Kediaman Pangeran Liang Utara baru saja memusnahkan kediaman Marsekal. Kami tidak keberatan. Tambahkan kediaman Perdana Menteri ke daftar. Berhenti bicara omong kosong, cepat lepaskan dia. Hanya denganmu, kau kira bisa buat Liang Utara lepaskan? Angan-angan. Tentu saja saya tidak bisa melakukannya sendiri. Bisa. Ini adalah dekret suci penguasa negara. Dekret suci penguasa negara. Keluarga Wu kami selamat. Selamat. Dekret kekaisaran telah tiba. Seakan penguasa negara sendiri memimpin. Apa? Apakah kamu lupa cara berlutut? Atau kau mau memberontak penguasa negara? Kau tidak berguna. Kenapa kau belum berlutut? Apakah kau bosan hidup? Tidak cukup lama. Ketika penguasa negara menyelidiki ini, bahkan jika kau punya 10 kepala, itu tidak akan cukup. 1. Berlutut kepada langit dan bumi. 2. Berlutut kepada orang tua. Berlututku, aku khawatir penguasa negara ini tidak bisa menanggungnya. Lancang. Kami sebagai warga Daxia berlutut di hadapan penguasa negara. Apa kau mengatakan bahwa Apa salahnya dengan itu? penguasa negara tidak layak membuatku berlutut? Chen Xian, kenapa kau masih sangat sombong? Nona Su dengan baik hati bergegas ke platform Jixian untuk menyelamatkanmu. Namun kau bersikeras menentang penguasa negara dan mencari mati sendiri. Norasu, Chen Xian membenci penguasa negara. Dia lakukan kejahatan besar tak hormat. Diam, Chen Xian dibebaskan dari berlutut. Hak apa yang dia miliki seorang tahanan?
Titah Lisan Chen Xian bebas berlutut. Apa kamu tidak setuju? Aku tidak akan berani. Berdasarkan dekret kekaisaran, kediaman Marsekal adalah orang kepercayaan saya. Telah mencapai prestasi militer yang gemilang untuk Daxia. Aku takkan bantai pejabat kepercayaanku, maka kejahatan keluarga Wu diampuni. Patuhi ini. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepatlah bebaskan mereka. Lepaskan mereka. Tunggu. Dekret kekaisaran ini palsu. Salam Yang Mulia. Yang Mulia, apakah Anda mengatakan pemalsuan ini penuh dengan cacat? Bahkan tidak ada stempel kekaisaran di atasnya. Surozian, beraninya kau? Suruosen kau memasukkan titah kekaisaran. Yang Mulia, Suruozen secara palsu menyampaikan dekret kekaisaran. Itu adalah hukuman mati untuk 9 generasi. Pengawal, tangkap Suruozen untukku. Ini adalah kediaman Perdana Menteri Anda. Bukti menipu raji dan menentang atasan. Aku ingat kau dan kediaman Perdana Menteri memiliki dendam yang mendalam. Setelah upacara Agung Fengshan selesai, kau pimpin serbu kediaman Perdana Menteri. Tidak akan ada satupun kutu yang tersisa. Mengerti? Hamba yang rendah hati ini mengerti. Chen Xian tidak heran kau barusan. Sangat percaya diri. Apakah kau berpikir bahwa tanpa kediaman Marsekal, kau masih ada Perdana Menteri dukungmu? Benarkah begitu? Bocah, bukankah kau selalu menaruh harapanmu pada kediaman Perdana Menteri? Nanti, aku akan atas nama Pangeran Liang Utara membuat seluruh kediaman Perdana Menteri dieksekusi. Lalu, di depan matamu sendiri, aku akan mengambil wanita ini. Lepaskan tanganku. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Aku akan di depan matamu sendiri mengambil wanita ini. Mati. Chen Xian Tuan Mudali sekarang, orangnya yang mulia. Beraninya kau memukul Tuan Mudali. Kau bocah masih punya cukup banyak trip di lengan bajumu. Apa yang kau katakan tadi? Kau bilang pangeran ini hanyalah seorang pangeran di antara semut. Jati si tidak berguna ini pernah menyinggung yang mulia sebelumnya. Kali ini kau pasti mati. Pangeran Liang adalah pangeran di antara pangeran, melihat ke seluruh Daxia. Selain penguasa negara, siapa yang berani tidak menghormati yang mulia? Chen Xian berbicara tidak sopan kepada yang mulia. Dia hanya mencari mati. Penguasa negara di mata pangeran ini bukan apa-apa. Yang mulia, Suruosen berkolusi dengan Chen Xian. Dia harus dieksekusi bersamanya. Bagaimana bisa aku membiarkannya mati begitu saja? Apakah kau mengatakan? Bukankah kau cukup cakap? Di antara dua nona muda, kau bergerak dengan mudah. Kau bersenang-senang bukan? Pengawal, ikat Suruozen untukku. Hari ini aku akan membuatmu secara pribadi menyaksikan bagaimana mereka mati di depan matamu sendiri. Tang Shitong kamu bajingan. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan memaafkanmu. Berhenti mengutuk, simpan tenagamu. Jika aku mengutuknya, dia akan tidak senang. Jika dia tidak senang, maka aku senang. Kau berani keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Penggal dia. Sebuah dekret kekaisaran. Kakek, akhirnya kamu berhasil. Memasukkan titah kekaisaran. Aku akan berurusan denganmu nanti. Jika aku tidak memasukkan titah itu, untuk mengulur waktu mereka, saat kamu kembali dari istana dengan dekret itu, kami pasti sudah dieksekusi oleh mereka. Pangeran Liang Utara Pansitun, terima titah kekaisaran. Dekret kekaisaranmu ini tidak mungkin. Palsu juga bukan. Lantang. Tulisan tangan kekaisaran penguasa negara. Beraninya kau membuat dugaan liar seperti itu. Apa kau meragukan bahwa aku Perdana The Menteri film was memasukkan titah kekaisaran? translated Atau kau and meragukan narrated by M Media. 6 menteri di belakangku memasukkan titah kekaisaran? Bagaimana mungkin Perdana Menteri dan 6 kementerian mungkin memalsukan dekret kekaisaran? Lalu mengapa kau tidak berlutut untuk menerima dekret? So what, kalau itu dekret penguasa negara? Betapa lancangnya. Pang Shitong, kau berani membuang dekret kekaisaran. Apakah kau mencoba memberontak? Hari ini, pangeran ini berniat untuk memulai jalan keabadian. Jadi mengapa aku harus takut pada ini hanya dekret kekaisaran kecil? Kau, Abaikan mereka. Terus penggal.
Pertama penggal Marsekal Agung ini, Wu Shenxiang. Ayah, Bagaimana bisa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak pernah membayangkan keluarga Wuku akan binasa seperti ini. Masuk. Itu kau. Kau juga ditangkap dan dibawa masuk. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Kau di sini untuk menyelamatkanku. Sepertinya kau tidak melarikan diri. Dan ditangkapkan. Marsekal Wu. Coba tebak. Mengapa Xiao Fei memanggilku guru? Dia sepertimu. Marsekal. Jadi kau di sini. Kami semua mengira kau ditangkap oleh Pangeran Liang Utara. Di mana ini? Marsekal ada apa? Ini adalah tentu saja kamp kita. Anak itu sebenarnya dalam sekejap mengirimku ke sebuah kamp militer sekitar 1000 mil jauhnya. Mungkinkah dia? Marsekal. Pangeran Liang Utara berniat memberontak. Sampaikan perintah. Segera kumpulkan pasukan. Berbaris menuju platform Jixian. Ya. Ada apa ini? Bagaimana mungkin seseorang berubah menjadi sepotong kayu? Tidak mungkin. Baru saja dia adalah seorang manusia. Bagaimana dia bisa berubah menjadi sepotong kayu? Aku juga tidak tahu. Dia baru saja hidup beberapa saat yang lalu. Tebang mereka semua. Hari ini, pangeran ini ingin melihat siapa berani tepat di bawah hidungku. Bermain trik. Ya, jangan, berlututlah. jangan. Pang Shitong, waktu kematianmu telah tiba. Kau pikir kau Marsekal Agung Wu ini dengan seumur hidup penuh kemudian telah ditebas mati dengan satu serangan? Siapa sangka kau orang tua bangka masih punya daya hidup yang cukup kuat. Orang tua, kau bahkan belum mati. Bagaimana mungkin aku mati? Wu Shenxiang, bagaimana kau lakukan trik jangkrik emas ini? Bagaimana kau berhasil melakukannya? Aku, tentu saja aku mendapat bantuan seorang guru. Seorang guru, itu hanyalah beberapa ilusi itu saja. Kau baru saja lolos dari malapetaka. Bisakah kau mengendalikan situasi saat ini? Pang Shitong, kau sudah menghadapi malapetaka besar. Namun masih begitu berani. Malapetaka sudah dekat. 100.000 kavaleri besi Liang Utaraku sudah mengepung tempat ini. Kau baru saja lolos dari satu serangan, dan kau masih berani datang ke sini. Kali ini, kau pasti akan mati. 100.000 kavaleri besi Liang Utara. Terkenal di seluruh negeri. Gubernur ini memang ingin menyaksikannya. Keluarkan perintah. Kavaleri besi Liang Utara. Hancurkan mereka. Lapor. Yang mulia 100.000 kavaleri besi Liang Utara telah sepenuhnya dimusnahkan. Apakah kau yang melakukan ini? Tentu saja. 100.000 kavaleri besimu sudah di bawah pengepungan kediaman Marsekalku telah sepenuhnya dimusnahkan. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Pang Shitong, kau memiliki ambisi serigala dan bersalah atas kejahatan keji. Tadi malam, penguasa negara sudah menganugerahkan kepada Marsekal Agung Wu tanda harimau, memobilisasi seluruh kau. Waktu kematianmu telah tiba. Baiklah. Jadi kalian beberapa orang telah berkomplot melawanku. Aku akan menebang putrimu sebagai persembahan kepada langit.
Pansitong, apa kau masih ingin melihat abadi terbuan yang turun ke dunia fana itu? Guru, bagaimana kau datang? Diam. Aku tidak punya murid sepertimu yang mengkhianati guru dan leluhur. Guru, Zaminggau, apa kau pikir bahwa dengan mengikuti kediaman Pangeran Lian Utara, kau akan punya masa depan yang cerah? Aku baru saja datang dari jalan di luar platform Jixian. Dari jalanan, di mana mayat tergeletak sejauh 10.000 li, dan darah mengalir cukup untuk mengapungkan Elo. Diam. Bahkan yang dia bangga-banggakan, kavaleri besi Lian Utara, tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apa yang membuatmu berpikir bahwa jika kau mengikutinya, kau akan punya masa depan cerah? kavaleri besi Liang Utara apa? Pangeran ini sama sekali tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah Sang Abadi Terbuan. Tuan Abadi Terbuan, dia sudah di sini. Tuan Abadi Terbuang ada di sini. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya Sang Abadi Terbuang itu? Katakan padaku. Siapa sebenarnya Sang Abadi Terbuang itu? Tepat di depan matamu. Dia adalah Abadi Terbuang. Dia adalah Sang Abadi Terbuan. Guru aku akui, dia tahu sedikit sihir Dao. Tapi, dia sama sekali tidak mungkin Sang Abadi Terbuan. Guru Langit Tua, apakah kau salah? Dia hanya seorang pria yang telah terbaring di tempat tidur selama 3 tahun. Jika dia adalah Sang Abadi Terbuan, maka aku adalah Kaisar Giom. Sampah tak berguna ini. Bagaimana mungkin dia adalah Sang Abadi Terbuan? Pansitong, kau benar-benar buta. Memang pantas kau jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Baiklah, karena kau bilang dia adalah Sang Abadi Terbuan, maka pangeran ini akan melihat kemampuan apa yang sebenarnya dia miliki. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya kau? Aku satu-satunya abadi di dunia ini. Sang Abadi Terbuan, kebal terhadap pedang dan tombak. Tubuh abadi sejati. Dia sebenarnya adalah Sang Abadi Terbuan. Aku sendiri yang menangkap Tuan Abadi Terbuan. Aku tidak pernah berpikir dia sebenarnya adalah Abadi Terbuan. Aku benar-benar buta. Telah salah mengira seorang abadi sejati. The film was Ibu. translated and Ibu ada narrated apa? by M Media. Itu aku. Yang dengan keras kepala menolak menantu emas yang datang ke pintu kami. Jetty. Dia benar-benar bisa memastikan kemakmuran keluarga kami selama 100 generasi. Barang ini cukup bagus. Aku akan menerimanya. Shen Xian. Apakah kau benar-benar abadi terbuang? Xiaomo. Sudah kubilang sebelumnya, tapi kau tidak percaya padaku. Kau keras kepala percaya bahwa dukunganku adalah 2 nona muda dari kediaman Marsekal dan kediaman Perdana Menteri. Shen Xian, kau tahu? Aku sebenarnya merasa tentangmu. Xiaomo. Apa kau belum mengerti? Takdir kita sudah habis. Ibu, Sang Abadi Terbuan adalah pasangan Dao takdir Xiao Fei dari kehidupan lampau. Kebangkitan keluarga Wu kita tak terhentikan. Aku tidak pernah menyangka cucu menantu kami ternyata seorang abadi terbuang yang turun ke alam fana. Langit memberkati kami. Apakah kamu sudah menebak sejak lama bahwa dia adalah seorang abadi terbuang? Aku tidak perlu menebak. Sudah kubilang sejak lama. Karena kebetulan yang beruntung, kami berdua menjadi dalam keadaan vegetatif di alam fana. Dan kemudian naik kembali ke alam abadi bersama. Aku menjadi muridnya. Dan kami berkultivasi bersama selama lebih dari 10.000 tahun. Jetty, hanya aku satu-satunya yang tidak tahu. Benar, kakek? Salam. Salam. Salam, Salam. Salam. salam Tuan Abadi Terbuan. Salam Tuan Abadi Terbuang. Salam Tuan Abadi Terbuang. Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa? Sang Abadi Terbuang tertinggi turun ke alam fana. Sudah kubilang. Bahkan jika kau adalah Pangeran Liang Utara, di mataku, kau tidak lebih dari
semut yang sedikit lebih besar. Yang mulia, kita kalah. Kita benar-benar kalah. Pangeran ini menguasai dunia. Bertarung lebih dari 100 pertempuran besar dan kecil. Tanpa satu kekalahan pun. Pangeran ini tidak bisa kalah. Apakah kau benar-benar abadi terbuat? Hari ini pangeran ini, dengan kekuatan seorang fana, akan membunuh seorang abadi. Kita. Mutiara Naga ini mengandung takdir nasional Daksya kita. Belian yang secara paksa menyerap Mutiara Naga adalah untuk meningkatkan alam kultivasinya. Guru hati-hati. Chen Xian cepat menyingkir. Sekarang pangeran ini diberdayakan oleh takdir negara. Kebal terhadap segala kejahatan. Bahkan jika kau adalah abadi sejati, pangeran ini pasti akan membunuhmu. Mati. Omong kosong belaka. Ini buruk. Ada apa guru surgawi tua? Mutiara Naga ini adalah artefak ilahi yang menjaga Daksya kita. Dia menggunakan takdir nasional untuk menekan banyak iblis kuno. Tapi sekarang, Pangeran Liang Utara saat ini, demi keinginan egoisnya sendiri, telah secara paksa mengekstrak takdir nasional di dalam Mutiara Naga. Ini telah menyebabkan segalanya mengendur, memungkinkan banyak iblis dan monster untuk melarikan diri pada kesempatan ini. Apa? Jika iblis-iblis ini melarikan diri ke alam The fana, film was aku khawatir dalam waktu translated dekat and narrated by akan ada M bencana Media. besar. Jangan khawatir. Yang mulia ini ada di sini. Para iblis itu tidak akan bisa membuat masalah apapun. Aula iblis. Iblis darah. Rubah ekor 9. Rubah iblis ekor 9. Kau juga melarikan diri. Jadi ini iblis darah. Tersegel selama 3000 tahun. Monster. Aroma tubuhmu. Kenapa masih sangat busuk? Setelah akhirnya melarikan diri, kita harus mempertimbangkan dengan baik. Bagaimana cara menguasai dunia ini? Tidakkah kau lihat? Dewa itu yang hancurkan Mutiara Naga dengan sekali tamparan. Kultivasinya benar-benar tidak bisa diremehkan. Individu ini pasti akan menjadi ras iblis kita. Rintangan terbesar dalam jalan menuju kebangkitan. Kita harus menemukan cara untuk memusnahkannya. Aula iblis. Salam Ratu Iblis. Salam Ratu Iblis, membunuh dewa mengeksekusi abadi. Membunuh dewa mengeksekusi abadi. Untuk selamanya, Untuk selamanya. menyatukan 3 alam. Menyatukan 3 alam. Ratu iblis penguasa aula iblis. Rubah ekor 9 iblis darah bangkitlah. Bawahan Anda ada di sini. Klan rubah ekor 9 terampil dalam seni sihir. Aku akan meminta iblis darah membantumu. Dewa kecil di dunia fana itu diserahkan kepada kalian berdua. Dimengerti? Dimengerti. Bawahanmu pasti akan membuatnya terjerumus ke jalan iblis.